Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore untuk waktu di Ambon ya. Salam sejahtera buat kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Theodora Pinkan Talimanik selaku Ketua API. Selamat siang Ibu Dora. Yang kami hormati kepada narasumber Bapak Alberto F. Daci, Kepala Kantor Perwakilan BI Maluku. Selamat siang menjelang sore, Bang Berto, apa kabar? Selamat siang. Kemudian yang kami hormati juga Bapak Ayudia M. Arif selaku Equity Research PT Elite Sukses Sekuritas. Selamat siang Pak Ayudia, Ya, Pak. serta kepada Bapak Ibu yang kami hormati beserta telah hadir pada acara hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan untuk dapat join di acara pada literasi keuangan Ambon dengan tema mengakselerasi pemerataan literasi keuangan secara masif dan kolaboratif. Acara pertama kita mulai oleh sambutan Ketua API Ibu Theodora Finggana Talimanik. Waktu dan tempat kami persilakan Ibu. Terima kasih Mas Rio, apa kabar semua teman-teman? Salam sehat bagi kita semua dan terutama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Alberto selaku Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Maluku dan juga kepada Pak Yudia yang akan mengisi sebagai pembicara juga di Equity Analyst PT Elite Sukses Sekuritas. Tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Sanrio ya, jadi Mas Rio, jadi kayak ini udah menjadi sesuatu hal yang continue di mana kita melakukan literasi ke berbagai daerah dibantu juga dengan teman-teman member dari Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia. Boleh ya Mas Rio kalau misalnya saya menyampaikan nih kepada teman-teman semuanya yang ada di sini bahwa kita memang menjadi tugas dan tanggung jawab dari asosiasi dan perusahaan efek untuk melakukan literasi keuangan kepada teman-teman kita baik yang newbie baru ya dalam hal ini yang baru mengenal pasar modal maupun yang mungkin sudah pernah berinvestasi di pasar modal. Kita menyambut juga pada tahun 2025 di tengah berbagai macam tantangan dunia, ternyata member dari Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia, kita sudah ada 92 perusahaan efek, di mana listed companies atau emiten yang masuk ke bursa itu sudah 954 emiten, di mana berbagai macam emiten ini di berbagai bidang segmentasinya. Dan kita juga menyambut gembira sekali karena per Maret 2025 kita memiliki members atau individu lah ya, individu dan perusahaan yang sudah masuk di dalam pasar modal itu sudah hampir 16 juta SID ya, kita sebutnya seperti itu. Dan meskipun tantangan global tahun 2024 sebenarnya sudah mulai ada, tetapi di bursa itu Jakarta Composite Index kita pada 19 September 2024 itu sudah pernah menorehkan all time high di 7.900-an. Meskipun saat ini sempat terjadi penurunan di 6.500-an, tetapi kita berharap bahwa teman-teman muda, teman-teman investor, baik yang baru maupun yang sudah existing, semakin giat berinvestasi di pasar modal kita. Karena memang ini sudah didukung juga dengan eh, apa namanya kondisi dari market di mana kalau misalnya saya boleh informasikan ya, eh, ternyata trading value untuk tahun 2025 walaupun bursa global itu sedang volatile, di sini tercatat ini berdasarkan data dari IDX sendiri ya bahwa yang namanya retail itu ternyata kenaikan 30% sebagai pemegang trading value lah yang jadi yang melakukan transaksi itu sekarang juaranya retail deh. Kenapa? Karena institusi aja bahkan institusi domestik itu turun jauh, institusi foreign apalagi. Nah, sekarang saatnya individu memegang porsi untuk investasi yang lebih baik di pasar modal. Dan dari individual investor equity domestik yang di Indonesia
demografinya itu sudah mulai ada kesetaraan ya, di mana 38% itu adalah female, 62%-an itu adalah male. Nah, ini sudah banyak nih perempuan-perempuan Indonesia juga sudah berinvestasi di pasar modal. Dan dari aspek eh, okupasi ya, jadi maksudnya dari aspek segmentasi pekerjaan, ternyata yang banyak memegang peran ini adalah investasi di pasar modal ya, maksud saya itu adalah employee. Nah, walaupun demikian, student itu sekarang sudah naik ya. Student yang namanya student yang masih berstatus mahasiswa juga termasuk. Nah, ini udah menunjukkan juga kesadarannya untuk berinvestasi di pasar modal. Jadi memang banyak sekali literasi yang mudah-mudahan bisa menjadi informasi kepada teman-teman, individu baru maupun yang existing untuk bisa lebih giat lagi untuk berinvestasi dan pilihlah investasi yang sesuai dengan risiko yang dianut. Nanti ada pembicara-pembicara ini antara lain Pak Alberto dan Pak Ayudya yang mudah-mudahan bisa lebih membuka wawasan teman-teman di sini dan bisa diimplementasikan segera nih di pasar modal. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat waktu dan pertemuan kita dan kalau bisa apabila ini sudah menjadi reguler meeting pertemuan ya. Mudah-mudahan dari teman-teman di sini juga bisa menyebarkan kabar baiknya juga kepada saudara, kepada mungkin teman-temannya yang berinvestasi lebih baik untuk diinvestasikan dibandingkan harus melakukan atau apa namanya uang itu dimanfaatkan dibandingkan kita membeli sesuatu hal yang belum tentu bermanfaat untuk masa depan. Demikian dari saya, mudah-mudahan lancar acaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam. Rio. Terima kasih Bu Dora telah memberikan kata sambutan pada acara hari ini. Baik, langsung saja acara kali ini kita berikan ke moderator sekaligus saya sendiri, sekaligus MC akan membawakan acara pada hari ini. Uh, saya ingin izin reminder terlebih dahulu ya, sebagai informasi aja, sebenarnya acara untuk literasi keuangan Ambon ini sudah direncanakan pada tanggal 20 Maret 2025, namun tunda dikarenakan lain hal. Alhamdulillah acara hari ini kita bisa laksanakan di kesempatan berbahagia ini. Baik, untuk tidak memperlama waktu lagi, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu untuk pemateri pertama. Nanti acara akan dibawakan oleh materi pertama, pembicara satu, kemudian dilanjutkan oleh pembicara kedua, dan nanti ada sesi tanya jawab kepada para peserta. Silakan untuk memberikan pertanyaan di kolom chat yang ada di aplikasi Zoom. Baik, uh, berikutnya saya ingin infokan terlebih dahulu di sini mungkin udah tidak asing lagi ya sama Pak Berto, teman-teman di Ambon dan sekitarnya. Beliau merupakan sudah berpengalaman di industri pasar modal, pernah bekerja di PT BNI Sekuritas sebagai Head of Sales, kemudian pernah bekerja di kantor perwakilan BI Sulawesi Utara ya, Bang Berto ya, kita ketemu di Manado waktu itu ya. Betul, Mas Baik. ya. Dan saat ini beliau bekerja di Kepala Kantor Perwakilan BI Maluku. Dan beliau juga aktif sebagai dosen ya di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ambon, betul ya Pak ya? Betul. Baik, beliau juga sudah mempunyai lisensi broker dealer, kemudian ada certified expertise underwriter representative, dan masih banyak yang lainnya juga. Beliau sudah berpengalaman di pasar modal sudah belasan tahun. Baik, dengan ini saya ingin sampaikan bahwa waktu dan tempat saya persilakan kepada Bang Berto untuk membawakan materi presentasinya. Silakan Pak Berto. Siap. Terima kasih Pak Rio. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dora, terima kasih Bu sudah berkolaborasi dengan kami APEI. Ya semoga saja ini rencananya berkelanjutan Bu ya. Jadi kalau bisa kita tiap tahun akan ada kegiatan seperti ini dan kami sejujurnya sangat butuh nih support dari APEI khususnya untuk di Maluku sendiri karena kita di sini baru ada dua perusahaan sekuritas yang
berkantor di Maluku yang membuka cabang di Ambon khususnya. Mungkin dengan sementara pertumbuhan investor kami di sini tuh tiap tahun tuh above 50% terus. Jadi lama-lama kayaknya kuenya nggak cukup nih kalau cuma dibagi buat dua sekuritas aja. Mungkin nanti bisa disambungkan lah Bu informasinya ke teman-teman perusahaan efek lain. Gitu. Karena kita potensi juga cukup besar, tapi mungkin karena selama ini memang hanya terserap di dua perusahaan efek, bahkan kita makanya kita sangat menyambut lah kerjasama-kerjasama atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya online dengan sekuritas yang mungkin dari yang belum buka cabang di sini, gitu Bu. Dan saya harap sih semoga kedepannya masih tetap kita bertumbuh karena tahun lalu itu kita juga udah sekitar dari 2018 sampai sekarang kita itu pertumbuhannya selalu lebih tinggi dari tahun ke tahun. Jadi terutama pertumbuhan investor saham, bahkan saya lihat datanya tahun ini di kami itu udah 90.000 investor pasar modal, 30 ribunya itu adalah investor saham. Dan awal tahun ini mayoritas 60% pertumbuhan investor baru pasar modal itu ada di saham semua. Kayaknya kalau tadi kita mengingat kondisi pasar modal awal tahun ini yang sempat turun, berarti ini investor-investor baru ini kelihatannya ini ya memanfaatkan peluang itu dengan baik ya, dengan baik, dan semoga saja bermanfaat bagi investor-investor baru. Mungkin izin saya akan share materi. Mohon maaf, apakah sudah terlihat materinya? Sudah jelas, Pak. Ya, oke. Materi saya mungkin tidak akan terlalu panjang. Nanti mungkin Mas Aidia mungkin untuk penguatannya ya. Kenapa nih harus investasi nih ya? Tapi mungkin saya pengenalan saja tentang cerdas berinvestasi di pasar modal Indonesia. Tentu saja ya namanya berinvestasi itu kita harus cerdas. Cerdas bukan berarti kita harus berpendidikan tinggi atau apa, tapi harus benar-benar memahami apa yang kita investasikan. Jadi formula simpelnya ya kita bicara investasi, kita bicara uang. Kita bicara uang. Formula simpelnya kita bekerja untuk menghasilkan uang, uang yang didapat kita sisihkan untuk beli aset, aset yang kita beli harapannya untuk mendapatkan pendapatan pasif. Pendapatan pasif itu akan next step-nya adalah untuk financial freedom atau kebebasan, ya kebebasan keuangan. Nah, salah satu caranya adalah dengan berinvestasi. Nah, kenapa kita harus berinvestasi? Tentu saja alasannya banyak. Sebenarnya ada banyak sekali, tapi intinya itu adalah 5 ini. Pertama, inflasi, yaitu kenaikan harga-harga barang dari tahun ke tahun, di mana harapannya adalah dengan kita berinvestasi itu bisa mengalahkan laju inflasi, meningkatkan nilai aset, kebutuhan, ya kebutuhan kita di masa yang akan datang itu pasti akan biasanya lebih tinggi daripada kebutuhan kita di masa ini. Mungkin terpengaruh inflasi juga. Sementara meningkatkan nilai aset, kita harus mulai berpikir apa yang kita punya sekarang jangan sampai ke depannya itu value-nya sama, nilainya sama. Misalnya sekarang kita punya uang 100.000, jangan sampai 5 tahun lagi ya cuma 100.000 itu aja. Bagaimana caranya kita punya uang 100.000 ini kita kelola, kita investasikan, harapannya ke depannya adalah nilainya lebih dari 100.000. Tidak pasti di masa yang akan datang dan keinginan. Banyak orang ingin berinvestasi tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Ya. Nah, inilah salah satu tujuan dari kegiatan-kegiatan seperti ini agar rekan-rekan semua tahu bagaimana sih cara berinvestasi yang baik, yang benar, dan di mana, tentunya di pasar modal. Nah, mungkin saya langsung ke pasar modal. Konsep pasar modal pada dasarnya adalah layaknya pasar biasa, tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk bertransaksi. Ya, bedanya pasar satu dan lainnya biasanya adalah di produk yang diperjualbelikan. Kalau kita bicara pasar ikan, di situ ada penjual dan pembeli untuk bertransaksi ikan. Kalau kita bicara pasar buah, ya tentu saja itu produk yang ditransaksikan adalah buah-buahan. Nah, kalau kita bicara pasar modal, pada dasarnya konsepnya sama. Ada penjual, ada pembeli, ada barang yang ditransaksikan. Yang ditransaksikannya di pasar modal adalah instrumen-instrumen modal atau efek. Itu saja yang membedakannya, konsepnya sama. Penjual, pembeli, barang yang ditransaksikan. Nah, instrumen efeknya apa sih? Instrumen modalnya apa sih? Itu ada saham, obligasi, reksadana, sukuk, dire, ETF, ya, waran terstruktur, dan lain-lain. Masih banyak sekali produk-produk di pasar modal untuk bisa diinvestasikan.
Nah, bicara penjual dan membeli, saat kita bertransaksi di pasar modal tidak hanya mempertemukan antara perusahaan yang butuh modal dengan investor atau masyarakat yang punya modal untuk saling bertransaksi, perusahaan jual sahamnya misalnya, masyarakat beli, nah itu untuk diinvestasikan. Perusahaan dapat modalnya, masyarakat dapat sahamnya. Selain mempertemukan antara perusahaan dengan investor, pasar modal juga mempertemukan investor dengan investor. Maksudnya investor dan investor adalah masyarakat dengan sesama masyarakat saling bertransaksi. Apa yang ditransaksikan ya tadi, saham perusahaan tadi. Jadi nanti posisinya mungkin teman-teman di sini kalau sudah buka rekening untuk berinvestasi dan mau melakukan jual beli saham, posisinya nanti teman-teman adalah di sini berdagang atau melakukan jual beli antar sesama investor. Tapi barang yang diperdagangkan, diperjualbelikan adalah saham perusahaan. Ya, tadi Ibu Dora sempat mention sampai sekarang udah ada 950 lebih perusahaan ya, saham yang bisa diperjualbelikan. Kalau ditanya apa aja perusahaannya, ya banyak sekali ya. Kita nggak akan hafal semua. Tapi rata-rata perusahaan yang sudah besar itu sudah ada sahamnya, sudah bisa kita investasikan, kita bisa perjualbelikan di pasar modal. Nah, Bursa Efek Indonesia sendiri pada dasarnya adalah kita penyelenggara pasar modalnya. Ya, kita ada di bawah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 tentang pasar modal. Jadi teman-teman semua nggak usah ragu lagi apakah investasi di pasar modal ini bodong? Enggak, karena kita semua berdasarkan undang-undang. Ya. Nah, produk-produknya tadi saya sempat mention adalah di saham, obligasi, ETF, dan reksadana, dire, dan lain-lain. Sebenarnya banyak sekali. Tapi mungkin sebagai investor pemula akan lebih cocok berinvestasi di saham atau di reksadana. Ya. Atau yang apalagi kalau rekan-rekan mahasiswa yang modalnya masih terbatas, kita bisa start di situ, saham atau reksadana. Karena modalnya relatif sangat minim atau terjangkau. Reksadana bisa dimulai, ada yang bisa modal 10.000, 50.000, 100.000 ada. Saham pun begitu ya, dengan modal yang kita punya berapa modalnya, nah saham apa yang mau kita beli. Seperti itu. Jadi konsep investasi bagi investor-investor pemula atau orang yang belum berinvestasi sekarang adalah jangan nunggu kita kumpulin modal dulu. Biasanya nanti nggak kumpul-kumpul atau nggak cukup-cukup atau bahkan modalnya baru mau kumpul udah kepake. Yang penting mulai aja dulu. Sekarang kita punya modal berapa? Nah, modal yang kita punya sekarang entah 20.000, 50.000, 100.000, 1 juta, terserah. Itu yang kita mau kita alokasikan, mau investasikan kemana. Kalau saya cuma punya, kalau saya punya 1 miliar, misalnya, ya itu saya bisa investasi kemana saja. Saya bisa beli saham, reksadana, obligasi, pemerintah, dan lain-lain banyak. Bisa beli emas, kayak gitu, bisa beli tanah, gitu ya. Tapi kalau modal saya cuma 1 juta, mungkin makin terbatas. Saya mau beli emas 1 juta udah nggak cukup, 1 gramnya sekarang udah 2 jutaan. Ya, saya mau beli tanah udah nggak cukup. Tapi masih ada produk investasi lain di pasar modal. Contohnya ada reksadana, ada saham, itu bisa dibeli dengan 1 juta. Atau sekarang saya modalnya cuma 10.000. Nah itu semakin terbatas lagi ya. Tapi di pasar modal bisa fasilitasi itu. Di saham ada yang bisa dibeli dengan 10.000, di reksadana pun ada. Tinggal kita pilih aja dan kita sesuaikan modal kita berapa. Jadi tidak ada alasan lagi kenapa kita tidak berinvestasi. Kalau alasannya saya belum punya modal, sebenarnya di pasar modal bisa memfasilitasi itu semua. Nah, saham-saham apa saja sebenarnya banyak sekali ya. Ada banyak sekali saham-saham yang sudah bisa diperjualbelikan atau diinvestasikan di pasar modal Indonesia. Perbankan-perbankan rata-rata ada semua, Bank BRI, BCA, Mandiri, Unilever pun ada, ya, Telkom, KFC, ya, Siantar Top, bahkan klub bola pun ada, Bali United, ya, kosmetik, Mustika Ratu, Telkomsel, XL, Hardware, ya. Kalau kita lihat di sini sebenarnya semuanya itu kita tahu produknya, kita pakai jasanya. Ya misalnya kalau perbankan, iya kita ada rekening di perbankan. Kalau Unilever kita pakai produknya sehari-hari, ya. Wijaya Karya kita lewat pembangunannya jembatan dan lain-lain. Ya, Alfamidi kita belanja di tokonya. Telkomsel kita beli pulsanya dan pulsa datanya. Tapi pertanyaannya, apakah kita sampai sekarang kan cuma sebagai konsumen? Konsumen dari produk-produk dan jasa dari perusahaan-perusahaan tersebut. Kalau kita hanya sebatas konsumen, kita tidak mendapatkan manfaat dari pertumbuhan perusahaan tersebut.
Kalau misalnya kita hanya beli pulsa datanya, kita nabung di banknya, kita hanya beli sampo-nya dari Unilever dan lain-lain, kita hanya sebatas konsumen. Ya. Tapi kalau kita upgrade diri kita menjadi hanya konsumen, tapi juga sebagai investornya, pemegang sahamnya, itu akan beda cerita. Karena saham adalah, gampangnya begini, saham adalah bukti kepemilikan perusahaan. Bukti kepemilikan perusahaan. Sudah itu aja dulu, konsepnya seperti itu. Saham adalah bukti kepemilikan perusahaan. Beli saham berarti beli perusahaan. Punya saham berarti punya perusahaan. Ya. Nah, tadi kalau kita punya perusahaannya dengan cara beli sahamnya, berarti kita cuma tidak sebagai konsumennya, tapi kita naik kelas jadi investornya, pemilik perusahaannya. Yang namanya pemilik perusahaan, otomatis kalau nanti perusahaannya untung, biasanya pemilik perusahaan juga akan dapat untungnya juga. Ya, kita pasti berhak dong, lah itu perusahaan punya saya. Masa kalau perusahaan saya untung, saya nggak dapat untungnya? Ya, ada namanya pembagian keuntungan kepada seluruh pemegang saham. Itu biasa kita sebut dividen. Pembagian keuntungan kepada seluruh pemegang saham. Jadi nanti tiap tahun biasanya perusahaan-perusahaan akan bagi dividen kepada seluruh pemegang saham. Syaratnya satu kalau mau jual beli saham atau kalau mau beli saham perusahaan. Syaratnya satu, jual beli saham minimal 1 lot atau 100 lembar. 100 lembar. Jadi nanti harga saham dinyatakan per lembar saham. Gampangnya begini, kalau harga sahamnya Rp100, ya kali aja dengan 100. Ya, satu lotnya berapa? 100 kali 100, 10.000. Kalau harga sahamnya Rp1.000, ya udah 100 kali 1.000, 100.000. Kalau saya mau beli 2 lot, boleh. 3 lot, silahkan. Tergantung modal masing-masing. Ya, syaratnya cuma satu itu aja. Ya, jual beli saham minimal 1 lot kalau di pasar modal Indonesia. Nah, dengan kita sudah membeli sahamnya, kita jadi pemilik perusahaannya. Nanti kalau perusahaan untung, kita dapat dividennya. Ya, dan nanti kita akan dapat manfaat lain dari pertumbuhan nilai nilai sahamnya, ya harga sahamnya. Nah, tentu saja kita bicara investasi, kita harus fair. Ya, kita bicara potensi keuntungan dan potensi resikonya. Potensi keuntungannya tadi saya sempat mention di dividen. Ya, ini hanya ada di investasi saham, ya, pembagian keuntungan kepada seluruh pemegang saham. Dan ada juga potensi capital gain atau keuntungan dari harga saham yang naik. Kalau harga sahamnya naik, kita jual di situ, kita dapat untungnya. Ya. Nah, ada juga potensi resiko. Ada yang namanya capital loss. Capital loss itu ya kebalikan dari capital gain. Ada potensi kerugian kalau harga sahamnya turun dan kita jual. Ya. Capital gain dan capital loss terjadi karena kalau kita sudah jual sahamnya. Jadi kalau kita beli saham, harga sahamnya misalnya kita beli 100, naik ke 120, kita jual, kita dapat untung 20. Tapi kalau kita beli 100, turun ke 80, kita jual di 80, berarti kita rugi 20. Tapi kalau kita nggak jual, kita nggak rugi atau nggak untung. Jadi misalnya harga sahamnya 100, kita beli, turun ke 80, tapi saya nggak jual. Saya tetap pegang sahamnya. Nah, mungkin bulan depannya ternyata harga sahamnya nggak jadi turun, malah naik lagi. Nah, itu berarti kita nggak jadi rugi. Dan risiko terakhir adalah risiko yang paling besar dalam berinvestasi saham, tapi justru risiko yang paling mudah ditanggulangi. Yaitu namanya risiko likuidasi, atau kalau kita beli saham perusahaan, ternyata perusahaannya bangkrut. Kenapa saya bilang paling mudah ditanggulangi? Karena balik lagi, tadi kalau kita beli saham, itu sama aja beli perusahaan. Kalau saya punya saham, berarti punya perusahaan. Balik lagi ke diri kita. Kalau saya mau punya perusahaan, saya mau punya perusahaan yang apa? Yang besar atau yang kecil? Yang bagus atau yang jelek? Yang untung atau yang rugi? Yang sudah teruji bertahun-tahun atau yang baru terbit nih? Atau yang kita nggak tahu? Yang sudah terkenal atau yang kita nggak tahu sama sekali? Jelas pasti kalau kita mau punya perusahaan, kita mau perusahaan yang bagus, yang sudah teruji bertahun-tahun, yang menguntungkan, yang apa, perusahaan yang nggak rugi, yang punya nama. Dengan cara kita memilih perusahaan-perusahaan yang baik itu, yang bagus itu, ya, itu sudah otomatis akan mengecilkan, merendahkan resiko likuidasi tadi. Seperti itu ya. Jadi makanya tadi saya bilang, resiko likuidasi memang resiko paling besar, tapi paling mudah ditanggulangi dengan cara kita memilih saham-saham yang kita tahu bagus, kita tahu baik, kita tahu menguntungkan, dan lain-lain. Ya. Nah, ini contoh.
saham Bank Mandiri. Ya. Kita tarik sekitar dalam waktu 3 tahun, kenaikannya 19,16%. Ya kemarin sempat turun lagi, nah tapi udah naik lagi ya. Jadi kalau kita hitung rata-rata itu naiknya hampir 20% dalam 3 tahun. Ya, belum termasuk dividennya. Dividennya akan dibagikan tiap tahun. Gitu. Kalau saham-saham lain banyak ya, rata-rata mungkin 1 tahun terakhir ada yang performa yang sangat bagus, ada yang bisa naik berkali-kali lipat, ada yang tidak bergerak juga. Jadi tergantung kita harus pintar memilih saham apa ya. Tapi yang pasti potensinya tetap baik ya. Tadi saya bilang di awal, saya bilang tadi adalah kita pilih saham-saham yang kita tahu baik, bagus, besar, dan uh, punya track record ya, menguntungkan, selalu untung biasanya perusahaan. Nah, ada dua pendekatan analisa dalam memilih saham, yaitu analisa fundamental dan analisa teknikal. Analisa fundamental itu biasanya kita melihat dari perusahaannya, kinerja industrinya, keadaan ekonomi Indonesianya, keadaan ekonomi global. Seperti itu. Apakah berpotensi untuk kita investasikan di perusahaan tersebut? Ya, ini biasanya lebih ke jangka panjang. Sementara kalau ada juga investor yang suka jangka pendek, misalnya melakukan jual beli ya, trading kita bilangnya. Itu bisa menggunakan analisa teknikal, analisa untuk investasi jangka pendek. Jadi kita hanya melihat pergerakan harganya saja. Ya, untuk analisa fundamental dan teknikal kita ada kelas-kelas tersendiri. Kita nggak akan bahas di sini karena setiap segmen ini sangat mendalam pembahasannya, akan memakan waktu yang cukup lama. Tapi jika teman-teman tertarik, bisa mempelajari ini, ya, karena semua investor mulai pasti dari nol, ya, nggak ada yang mulai investasi langsung jago tuh nggak ada, ya, semuanya dari nol, semua dari nol. Saya pribadi mulai dari nol, ya, karena saat kuliah pun saya tidak ada basic untuk ekonomi, nggak ada, ya. Jadi pas terjun ke pasar modal mulai dari nol, belajar, dan ternyata pasar modal itu sangat potensial. Ya, saham sebagai sarana investasi juga sekarang ini dipakai untuk sarana lain, yaitu filantropi dan lain-lain. Bahkan ada yang pakai untuk mahar pernikahan, untuk jadikan wakaf, zakat, dan sedekah, dan jadi warisan. Saham bisa diwariskan. Kenapa bisa diwariskan? Karena saham ini aset. Ya, aset bisa diwariskan. Ya, jadi sekarang kalau misalnya buka rekening itu biasanya nanti ditulis tuh, nama ahli waris ada di formulirnya. Ya tolong isi dengan keluarga ya, jangan pacar ya atau siapa yang nggak kenal jangan. Ya karena ini bisa diwariskan. Ya jangan dikosongin juga. Kalau dikosongin nanti saya tulis nama saya. Siapa tahu saya dapat warisan saham. Ya ya. Oke. Oke, mungkin update sedikit tentang pasar modal Indonesia. Ya tadi listed companies atau saham apa perusahaan yang sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia sudah 953 per bulan Februari kemarin. Uh, ada 134 obligasi dan lain-lain. Tapi mungkin lebih ke keadaan ekonomi sekarang. Memang ada banyak pengaruh di perekonomian. Mungkin nanti Mas Ayudya akan lebih detail di sini. Saya nggak akan terlalu dalam di sini. Tapi memang beberapa berita ekonomi belakangan dari awal tahun sampai sekarang, bahkan terakhir yang paling update adalah masalah perang dagang ya, antara Donald Trump ya dengan China. Jadi itu apakah berpengaruh dengan perekonomian? Ya berpengaruh. Perekonomian, pergerakan saham ya berpengaruh. Tapi pengaruhnya apakah akan panjang? Kita nggak tahu. Tapi sejak bulan kemarin itu masuk libur Lebaran memang ada pengaruhnya. Tapi kita lihat belakangan ini sudah kelihatan pasar saham kita pulih karena bisa dibilang apa ya? Pasar modal Indonesia itu sudah melalui lika-liku yang beragam, ya, dari krisis ekonomi global, COVID, dan lain-lain. Ceritanya selalu sama. Ada penurunan dalam, ujung-ujungnya balik lagi. Tembus rekor tertinggi lagi. Penurunan dalam, tembus lagi rekor tertinggi. Dan itu sudah berkali-kali. Mungkin kalau kita lihat chartnya di sini ya, ini ya, indeks harga saham gabungan 2018 sempat turun banyak, ya, ya naik lagi. 2020 COVID, naik lagi, ya. Nah, tahun ini 2024 ketidakpastian global. Pertanyaannya apakah naik lagi? Ya, ini per 20 Februari kemarin ya, tapi kalau kita tarik sekarang itu udah mulai recover.
udah mulai recover, udah mulai pulih. Sejauh mana pulihnya kita nggak tahu. Semenjak selama ya secara perekonomian kita aman-aman saja, saya rasa potensi Indonesia akan tetap besar. Oke, next ini. Oke, saya nggak perlu terlalu banyak jelasin ini pada dasarnya. Semuanya ini ada contoh saham 20 saham yang paling besar yang ada di Indonesia, ya, dan 20 saham yang paling banyak diperdagangkan. Ya, kalau 20 saham paling besar ini, teman-teman kalau beli 20 ini, saya rasa tadi resiko likuidasinya itu udah rendah sekali. Ya, itu biasanya investor-investor awal kita mungkin bisa pertimbangkan ke sini. Ya, tapi kami dari Bursa Efek tidak bisa memberikan rekomendasi saham apa, jadi kita tampilin aja nih 20 saham paling besar dan 20 saham paling yang banyak diperdagangkan, yang diminati masyarakat tuh apa aja sih? Ya, kalau kita lihat ya ada Bank Sentral Asia, ada Brand, ada Bayan Resource, PPIA, dan lain-lain perbankan-perbankan ada semua. United Tractor, Gojek Tokopedia pun ada ya. Yang paling banyak diperdagangkan BRI, Bank Rakyat Indonesia, ternyata bukan hanya namanya aja Bank Rakyat, saham rakyat juga ini. Ya, saham rakyat Indonesia ini. Ya, karena banyak sekali investor Indonesia yang beli saham Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, Bank BCA, dan lain-lain. Jadi teman-teman kalau investor baru, mungkin kalau pertama mau beli saham apa, ya consider aja di saham-saham seperti ini. Ya. Nah, berapa modal yang dibutuhkan? Cek harga sahamnya masing-masing. Ya, harga sahamnya berapa, kali aja dengan kalau mau beli satu lot ya kali 100, kali mau beli 2 lot 200 dan seterusnya. Sediakan modal ya. Ya, jadi nggak usah nunggu, saya nunggu modal 10 juta dulu, nah itu nggak mulai-mulai. Saya nunggu modal 1 juta dulu, nggak mulai-mulai. Ada duit sekarang berapa, investasikan. Atau targetin aja, sekarang saya mau beli, investasi pertama saya mau beli saham BCA. BCA harganya berapa? Kali 100. Ya, modal aja dulu dari situ. Ya, tadi Ibu Dora juga sempat mention kalau memang uh, aktivitas perdagangan harian kita memang dikuasai sekarang ini mayoritas oleh investor-investor retail ya kita ini. Asing lagi slow down ya. Tapi di kita ini memang retailnya lagi megang lah. Nah, ada produk lain selain saham, ada obligasi. Ini adalah surat utang. Ya, surat utang pada dasarnya konsepnya sama seperti kita ngasih utang ke orang. Ya, misalnya teman saya pinjam dong 1 juta, gitu. Oke, saya kasih 1 juta. Tapi tentu saja saya nggak kasih begitu aja 1 juta kan. Pasti ada syarat-syarat tentu saja. 1 juta nih saya pinjemin. Syarat pertama, bunganya 20% ya. Nah, obligasi ada bunganya juga atau bilangnya kupon. Kupon. Ya. Terus saya bilang, tapi jangan lebih dari 1 tahun ya pembayarannya, pelunasannya. Berarti ada jatuh tempo. Terus nanti bayarnya nyicil aja tiap bulan. Ya, tiap bulan 100 ribu, 1 tahun jadi 1.200.000 udah sama bunga tuh. Nah, itu namanya ini metode pembayarannya. Ya, jadi sama obligasi juga gitu ya. Ada kuponnya atau bunganya, ada jatuh tempo, ada tenornya juga. Pembayarannya tiap berapa lama. Tapi obligasi biasanya per tahun atau per setengah tahun, anual atau semi anual. Ya, bunganya menyesuaikan biasanya tergantung dari suku bunga Bank Indonesia. Tapi konsepnya sama. Konsepnya seperti kita memberikan hutang kepada orang, tapi yang ini yang diperdagangkan adalah surat hutang. Makanya obligasi namanya surat hutang. Oke, ada obligasi korporasi, ada obligasi negara. Nah, yang biasa sekarang yang lagi marak tiap tahun nih biasa obligasi negara. Karena negara Indonesia tiap tahun mengeluarkan namanya obligasi retail Indonesia. 1 tahun tuh bisa ada beberapa seri ya. Jadi teman-teman bisa mulai investasi di obligasi Republik Indonesia ORI biasanya. Cukup konsepnya sama seperti obligasi, tapi ini yang syariahnya. Jadi tidak ada bunganya, tapi ada buktinya juga. Jadi ada pembagian hasilnya, gitu ya. Konsepnya kurang lebih sama seperti obligasi, tapi ini yang syariahnya. Ada reksadana konsepnya ini adalah wadah untuk investasi. Ya, tadi makanya saya bilang kenapa cocok investor pemula untuk masuk reksadana, karena ibaratnya kalau kita, aduh saya belum tahu nih mau mulai gimana, saya belum bisa analisa, beli aja reksadana dulu. Karena reksadana pada dasarnya kita menitipkan uang kita ke yang namanya manajer investasi. Manajer investasi ini yang ya spesialisasinya adalah untuk berinvestasi. Dia mengelola uang-uang masyarakat
ya, untuk diinvestasikan lagi, dia beliin saham, dia beliin obligasi dan lain-lain. Kalau dia investasinya bagus, performanya bagus, otomatis nilai investasinya ikut naik, nilai reksadananya ikut naik, seperti itu ya. Jadi kalau mau lebih simpel lagi ya beli aja reksadana. Oke, oke, saya nggak akan terlalu lama di sini. Nah, intinya teman-teman sekarang kalau mau ya lebih gampang daripada nunggu-nunggu ngumpulin modal atau ragu-ragu. Ya sekarang coba dulu aja jadi investor. Beli aja dulu investasinya, beli reksadana, beli saham. Saya selalu analogikan kita bicara investasi itu seperti belajar berenang. Ya, belajar berenang nggak bisa dari teori. Mau kita kegiatan, kasih literasi dan lain-lain sebanyak-banyaknya, teman-teman ikut literasi sebanyak-banyaknya, kegiatan edukasi sebanyak-banyaknya, tapi kalau nggak nyemplung langsung ke airnya, ya kita lihat video berenang kayak gimana, tapi kalau nggak nyemplung langsung ke kolamnya, nggak akan pernah bisa berenang. Ya, minimal apa kalau kita mau belajar berenang? Celupin kaki dulu di kolam, ya, goyang-goyangin kaki dulu, rendemin badannya. Itulah proses pertama. Begitu juga dalam bicara investasi di pasar modal. Proses pertamanya apa? Buka rekening dulu. Ya, investasinya nanti ya boleh silakan, tapi buka rekening dulu, sediain modal. Nanti mau beli saham apa nanti nggak apa-apa. Ya, karena harus ada proses pertamanya dulu. Ya, jadi kalau kita belajar berenang nggak mungkin kita belajar hanya teori, ya kita nanya-nanya ke orang, gimana sih berenang yang baik gitu-gitu. Tapi kalau kita nggak basah, nggak nyemplung, nggak akan pernah kita bisa berenang. Begitu juga di investasi. Kalau kita nggak buka rekening, nggak nyemplung langsung beli saham, beli reksadana, kita nggak akan tahu manfaat dari investasi. Kita ada aplikasi dari Bursa Efek Indonesia, ini IDX Mobile, silahkan di-download, cari aja di Apple Store atau di Google Play, IDX Mobile, di situ akan keluar, ini aplikasi untuk kita sarana informasi tentang uh, perdagangan di Bursa Efek Indonesia, ya, khususnya perdagangan saham. Teman-teman bisa cek harga saham, pergerakan saham, ya, profil perusahaannya dan lain-lain di sini di satu aplikasi ini. Ya, jadi ini mungkin untuk support aplikasi support untuk aplikasi dari perusahaan sekuritas. Karena perusahaan sekuritas biasanya masing-masing punya aplikasi sendiri, info-infonya biasanya sudah lengkap, ya. Nah, kalau mau berinvestasi langsung di aplikasi di perusahaan sekuritas tersebut, ya. Jadi tidak bisa di IDX Mobile. Karena IDX Mobile hanya untuk informasi pasar saja. Kalau untuk langsung berinvestasi nyemplung langsung itu melalui perusahaan sekuritas. Caranya tadi buka rekeningnya dulu. Sekarang sangat mudah membuka rekening, hanya modal KTP, nomor rekening tabungan, ya, buka aplikasinya, langsung bisa kita buka rekening dan langsung bisa berinvestasi. Oke, mungkin Mas Rio dari saya cukup sekian. Terima kasih. Nanti mungkin kita lanjut di sesi pertanyaan jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Berto atas materi yang telah dipaparkan, sangat bermanfaat kepada teman-teman Bapak Ibu semua peserta. Baik, selanjutnya kita persilakan pada pembicara kedua, Bapak Ayudhya Muhammad. Saya persilakan. Sebelumnya saya ingin membacakan terlebih dahulu untuk CV dari Bapak Ayudhya Muhammad Arif. Beliau merupakan lulusan dari Universitas M.A. Tamrin dengan jurusannya Securities Analyst, betul ya Pak Yudhya ya? Ya. Beliau berpengalaman sebagai equity dealer dan equity analyst di beberapa perusahaan efek di Oslo Sekuritas dan sekarang di Elite Sukses Sekuritas. Beliau juga mempunyai lisensi broker dealer representatif PPE dan juga WMI Investment Manager representatif. Baik, untuk selanjutnya waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak untuk memberikan presentasi. Silakan Pak. Oke. Saya share screen ya, teman-teman Bapak Ibu semuanya. Apa materinya udah terlihat? Ya, sudah Pak. Oh, oke. Oke. Saya mulai ya. Selamat siang menjelang sore teman-teman semuanya. Terima kasih kepada Ibu Theodora selaku Ketua AP, Bapak Alberto selaku perwakilan BWI dari Maluku. Dan juga selamat siang untuk teman-teman semuanya. Pertama-tama yang ingin saya bahas kali ini adalah
Tantangan global yang saat ini sedang terjadi di dunia itu sebenarnya bisa dibilang lebih karena ada konflik yang melibatkan antar beberapa negara dan kemungkinan juga akan menyebar ke negara-negara lainnya. Tantangan ini juga sebagian besar terjadi dari Presiden Trump itu terpilih hingga saat ini setelah beliau tuh diresmikan sebagai Presiden Amerika Serikat. Yang pertama adalah pemberlakuan tarif impor Amerika Serikat. Penetapan tarif impor sebesar 25% bagi Kanada, Meksiko, dan Uni Eropa, serta pengenaan tarif tambahan atas Tiongkok mencapai lebih dari 20%. Ini merupakan sebuah langkah yang diambil dari pemerintah Donald Trump terutama untuk menjaga stabilitas ekonominya. Terlebih kayak bagaimana cara mereka untuk bisa memberikan ruang lebih bagi industri dalam negerinya sendiri. Itu faktor pertama yang bisa dibilang merubah banyak hal serta membangkitkan lagi ekonomi dalam negerinya Amerika, namun di sisi lain memberikan ketidakpastian secara global dan ketidakpastian juga tarif bagi negara-negara lainnya gitu. Dan yang kedua ada pemangkasan rating saham Indonesia oleh institusi asing oleh Goldman Sachs dan Morgan Stanley. Kita semua sudah tahu ya, Bapak Ibu semuanya, terlebih juga kalau teman-teman di sini banyak yang baru gitu, Goldman Sachs dan Morgan Stanley ini siapa? Dia itu merupakan salah satu hedge fund terbesar di dunia yang udah berinvestasi di berbagai negara gitu, dengan jumlah yang bisa dibilang sangat besar gitu. Pemangkasan tersebut juga mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi nasional dan stabilitas politik di tengah tekanan global. Kenapa mereka selalu mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi nasional? Karena mereka sudah melihat sebagian besar ekonomi yang tumbuh di negara-negara termasuk contohnya di negara Asia Tenggara, seperti kita bisa ambil contoh seperti yang saat ini sedang banyak diperbincangkan adalah Vietnam dengan kemudahan investasinya, dengan Singapura yang bisa dibilang sebagai salah satu negara tujuan investasi bagi para hedge fund ini untuk memberikan atau menyalurkan dana-dana dan dana kelolaannya mereka kepada negara-negara lainnya gitu. Terlebih kayak stabilitas politik saat ini di mana presiden setelah pemilihan presiden berakhir dan ditentukan pemenangnya adalah Bapak Prabowo itu juga bisa dibilang dengan segala gebrakannya yang bisa saya katakan juga cukup baik gitu. Cukup baiknya kenapa? Karena sebagian besar itu banyak yang lebih pro ke rakyat. Mulai dari program MBG, terus hilirisasi yang tetap dilanjutkan, serta kemudian investasi asing terutama untuk banyak yang dengar mobil listrik. Nah, itu semua baterainya juga udah mulai diproduksi dalam negeri gitu, teman-teman. Dan yang ketiga ada kebijakan The Fed yang bersifat higher for longer. Kebijakan suku bunga The Fed yang ketat mendorong investor untuk mencari aset yang bersifat safe haven atau bisa dibilang emas dan memicu penjualan aset dalam kategori risiko tinggi dan jumlah besar di berbagai negara. Kita semua juga tahu saat ini adalah di mana masa-masa yang bisa dibilang baik tapi tidak baik, dibilang tidak baik juga ini saat kita survive untuk sebagai investor maupun sebagai insan manusia untuk bagaimana caranya kita untuk tetap terus bertumbuh gitu. Terlebih kayak harga emas itu dari sebelum yang sudah pernah saya analisa adalah harga emas itu selalu akan melonjak naik ketika ada hal-hal yang kurang baik terjadi. Tuh, teman-teman. Jadi ketika harga emas ini selalu meroket, pasti kan ada aset-aset lain yang cenderung untuk terkoreksi. Contohnya adalah seperti saham dan obligasi. Kita semua juga termasuk kalau untuk teman-teman tahu gitu ya, yang sekarang saat ini terjadi adalah banyak banget saham-saham yang sedang diperdagangkan dengan harga murah gitu. Terlebih kayak saham perbankan kita itu kemarin sempat mengalami koreksi. Itu sebenarnya bisa dibilang adalah kesempatan kita untuk membeli itu. Dan yang keempat ada pelemahan nilai rupiah. Pelemahan nilai rupiah disebabkan itu ada beberapa faktor ya. Terlebih kayak ketidakpastian politik, investasi, ketidaksenambungan perdagangan, serta spekulasi oleh investor yang melakukan aksi short gitu. Terlebih kayak pasar forex kita itu kan juga bisa dibilang besar dan mata uang yang kita perdagangkan juga itu banyak gitu teman-teman. Dan Bapak Ibu semua dari situ juga banyak spekulasi-spekulasi yang akan diambil oleh para investor, terutama lebih ke arah corporate atau institusi yang sering melakukan perdagangan dengan negara-negara lainnya.
Dan yang kelima adalah terkoreksinya emiten dengan jumlah besar mendorong pelemahan indeks. Nah, ini salah satu hal yang bisa saya bilang semuanya itu akan saling berkaitan gitu. Karena sebesar apapun emiten ataupun sekecil apapun emiten pasti akan ada pembobotan weighting itu sendiri di bursa. Tuh. Nah, dari weighting ini sendiri kita juga bisa tahu kalau misalnya ternyata oh mungkin BCA kali ini sebagai salah satu emiten besar ternyata BCA-nya naik, tapi terlebih di sisi lain ada BRI, Mandiri, dan BNI itu yang turun. Nah, itu juga sebenarnya bisa dibilang indeks pun juga akan tetap terkoreksi turun meskipun BCA saat ini kita anggaplah sebagai market nomor satu atau nomor dua gitu. Itu tetap akan bisa turun karena indeks itu perhitungannya berdasarkan weighting keseluruhan saham yang ada di Bursa Efek Indonesia, teman-teman. Nah, ini tadi saya sedikit melanjutkan dari apa yang sudah dijelaskan pada sesi sebelumnya, investasi dan trading. Pasti teman-teman juga udah pada tahu gitu, yang tadi udah sempat dijelaskan juga investasi dan trading. Investasi itu adalah penempatan modal dalam suatu aset dengan harapan peningkatan nilai aset dalam jangka panjang. Eh, di sini bisa dikatakan adalah kita itu meyakini bahwa hasil investasi yang kita berikan saat ini dapat tetap terus bertumbuh ke depannya tanpa harus berpikir-pikir pusing apa kita harus investasi mulai dari hari ini, besok atau kapan gitu. Yang penting adalah seperti kita coba dulu aja kita investasi. Mau itu nanti hasilnya bisa untung ataupun rugi, seenggaknya kita dapat pengalaman yang bisa dibilang nggak semua orang bisa dapatkan dengan mudah gitu. Sedangkan kalau untuk trading adalah jual beli aset jangka pendek untuk mendapatkan keuntungan dari fluktuasi harga. Kalau untuk trading sendiri, kalau saran dari saya sebagai analis adalah sebisa mungkin untuk tetap memperhatikan jumlah dana atau jumlah modal yang dimiliki oleh ya, masing-masing investor sendiri karena jumlah trading itu pasti bisa dibilang butuh jumlah modal yang besar, terlebih kayak waktunya kita harus melihat market setiap saat gitu. Ditambah juga fluktuasi harga ini yang bisa dibilang adalah jantungnya bagi para investor. Jadi ketika investor ini ngerasa bahagia, ngerasa happy, ngerasa senang, itu biasanya tuh pikiran tuh udah jadi kayak kurang bagus lagi ya. Jadi kayak kita terlalu overconfident dengan posisi kita saat ini, padahal kondisinya sedang tidak baik-baik saja teman-teman gitu. Sedangkan kalau untuk jangka waktunya, trading itu jelas berorientasi dengan jangka pendek, sedangkan investasi itu dilakukan dalam jangka panjang. Ingat ya, jangan kebalik. Karena kalau misalnya kebalik, kita bilang investasi, tapi ketika naik 2-3% kita jual, itu sama aja seperti trading gitu, teman-teman. Kalau investasi, kalau dari segi saya, diusahakan sebisa mungkin itu sekitar bisa dibilang 3-6 bulan terpendek ataupun secara tahunan. Nah, biasanya dari secara tahunan itu teman-teman semua juga bisa akan tahu. Oh, ternyata kalau misalnya kita anggap kita beli beberapa saham ya, ternyata kalau misalnya kita beli saham perbankan, oh ternyata mereka menunjukkan kinerja yang bisa dibilang bagus meskipun di tengah kondisi ekonomi yang saat ini sedang tidak baik, ternyata investasi kita malah bisa terus bertumbuh gitu. Beda cerita kalau misalnya kita anggap perusahaan-perusahaan yang ya bisa dibilang kapasitasnya tuh middle to low gitu dari menengah ke bawah itu bisa dibilang kayak oh ternyata capital gain ini kita dapat nih tapi di sisi lain kita nggak dapat dividen kita cuma pure dapat capital gain. Nah, dari situ juga bisa balik ke arah strateginya teman-teman semua menyesuaikan kalau misalnya memang teman-teman semua itu percaya kayak oh ternyata saya nih tipikal orangnya tuh lebih suka yang cepat. Oke, berarti teman-teman gak apa-apa trading. Sedangkan kalau misalnya teman-teman yang lebih memilih kayak saya kayaknya kalau untuk trading lebih ke arah nggak nyamannya gitu, terlalu banyak nyaman, terlalu terlalu nggak nyaman, terlalu takut sama kayak saya nggak punya banyak waktu itu ada baiknya teman-teman untuk tetap melakukan investasi aja. Jadi teman-teman bisa mulai dari nabung dari sekarang, entah itu dari uang jajan ataupun penghasilan lainnya itu kan bisa teman-teman. Jadi intinya adalah mulai dulu merasakan, baru setelah itu semua kita bisa bercerita kepada teman-teman kita semua dengan hasil apa yang udah kita berikan. Sedangkan untuk strateginya adalah kalau untuk trading itu biasanya dari saya pribadi menurut analisis teknikal. Bisa itu candlestick serta indikator-indikator untuk menentukan waktu beli dan jual lainnya. Sedangkan kalau misalnya untuk investasi berfokus pada fundamental seperti laporan keuangan, prospek bisnis, dan potensi pertumbuhan. Nah, balik lagi sedangkan ke resikonya, resiko trading itu bisa dibilang adalah resiko menengah
hingga tinggi karena pergerakan harga saham di bursa kita itu bisa dibilang saat ini bisa yang tiba-tiba naik 1-2% dalam satu hari, bisa juga besok itu tiba-tiba nilai aset kita malah turun karena ada isu-isu dari luar negeri, dari dalam negeri maupun dari segi emitennya itu sendiri. Sedangkan kalau teman-teman berinvestasi itu risiko cenderung lebih rendah dibandingkan dengan trading karena nilai aset yang kita cari itu dan yang kita kejar adalah untuk jangka panjang. Namun tetap ada risiko penurunan nilai. Penurunan nilai ini kenapa? Kalau misalnya ternyata emiten yang kita investasikan ini ternyata, oh ternyata investasinya ini setelah kita investasi, dia melakukan aksi korporasi. Aksi korporasi adalah bisa dibilang dia itu akuisisi. Sedangkan akuisisi perusahaan yang telah dijalankan oleh perusahaan yang kita beli ini, ternyata nggak semulus dari apa yang kita kira. Gitu. Entah itu dari rugi, ataupun dari bisa rugi, ataupun bisa dibilang dari kebijakan politik yang kurang menguntungkan, ataupun bisa dari segi buyer yang ternyata nggak sesuai dengan apa yang telah diekspektasikan, itu tetap bisa akan memberikan risiko penurunan nilai secara keseluruhan dari nilai investasi kita, teman. Nah, selanjutnya ada instrumen investasi. Instrumen investasi itu ada beberapa, cuman di sini saya singkat aja. Kalau untuk saham, pasti teman-teman semua udah pada tahu investasi saham itu seperti apa. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, pasti biar bagaimanapun, teman-teman juga lebih akan bisa merasakan pergerakan nilai saham itu adalah ketika teman-teman itu bisa mulai untuk langsung terjun di dalam dunia pasar saham sendiri, bisa trading sendiri. Dan yang kedua adalah emas. Kalau misalnya dibilang emas, emas itu adalah pergerakan emas itu akan terus bergerak mengikuti apa yang diinginkan oleh pasar secara global. Sedangkan kalau untuk posisi saat ini harga emas itu bisa dibilang sedang melambung tinggi. Tuh, kenapa melambung tinggi? Ya karena permintaannya juga tinggi, ditambah lagi ketidakpastian yang ada di global saat ini. Nah, selanjutnya ada obligasi. Obligasi juga terbagi, ada obligasi korporasi ataupun obligasi negara. Obligasi korporasi itu melibatkan obligasi-obligasi yang diterbitkan oleh emiten-emiten yang kebanyakan telah melantai. Bisa juga yang tidak melantai, tapi dia menerbitkan obligasinya dia sendiri. Sedangkan kalau untuk obligasi negara ada ORI, itu bisa juga ada fixed rate dan yang lain-lain. Nah, untuk dari segi keamanan, ada yang bisa teman-teman beli itu adalah deposito. Namun, dari segi imbal hasil, deposito itu bisa lebih dibilang sedikit lebih rendah ketimbang dari obligasi maupun saham. Namun, dana teman-teman itu bisa dibilang adalah lebih efektif. Karena kenapa efektif? Eh, Hasil dari obligasi yang teman-teman beli itu pasti akan disalurkan lagi biasa ke bank. Nah, ke bank itu akan disalurkan lagi kepada industri. Nah, dari industri itu ya teman-teman juga bisa lihat perkembangannya gimana bagi emiten-emiten teman-teman semua apabila emiten tersebut dapat mengajukan utang kepada bank-bank yang teman-teman investasikan. Sedangkan kalau untuk reksadana ini bisa dibilang adalah wadah. Kenapa saya bilang wadah? Karena untuk teman-teman pemula ada baiknya belajar pertama itu ada di reksadana. Karena apa? Karena reksadana itu bisa ada reksadana saham, reksadana pendapat tetap atau obligasi, ada juga reksadana yang berisikan dengan deposito-deposito itu, tuh teman-teman. Sedangkan kalau untuk properti saat ini bisa dibilang kalau menurut saya lebih agak susah untuk teman-teman miliki, terlebih kondisi saat ini yang sedang tidak baik-baik saja di tengah ketidakpastian juga, yang pasti modal untuk memiliki properti itu jauh di atas semua instrumen investasi yang setelah saya list ini, teman-teman. Nah, baiklah. Ini ada analisis saham. Yang pertama ada analisis fundamental. Fundamental itu untuk nilai-nilai intrinsik suatu aset berdasarkan faktor ekonomi, keuangan, industri, serta tujuan utama. Dari sini adalah menentukan suatu aset, misalnya under value terlalu murah atau over value bisa dibilang terlalu mahal dibandingkan dengan harga pasarnya saat ini. Intinya dari analisa fundamental adalah bagaimana cara kita eh, menilai perusahaan secara garis besar dengan mempertimbangkan faktor-faktor untuk ke masa depannya, teman-teman. Jadi intinya kalau misalnya kita udah mulai pakai analisa fundamental, teman-teman jangan pernah gabungkan lagi analisa dengan fundamental. Kalau untuk tujuannya investasi jangka panjang,
Karena apa? Analisis fundamental dengan teknikal itu biasanya akan berbeda teman-teman. Sama aja kayak kita misalnya ngelihat ke depannya itu Bank BCA, Bank BNI, Bank Mandiri mungkin akan terus tumbuh gitu. Benar, saya katakan juga itu bisa akan terus tumbuh. Tapi kan sepanjang pertumbuhan itu namanya pertumbuhan, bisa anggaplah misalnya pertumbuhan tahun lalu 10%. Tapi apa tahun-tahun ke depannya bisa terus 10%, 11%. Pasti kan ada tantangannya gitu teman-teman. Nah, tantangan itu yang menjadi cerita bagi teman-teman semua untuk bisa mendapatkan pengalaman dalam segi investasi. Sedangkan kalau untuk analisis teknikal adalah metode yang digunakan untuk menganalisis pola pergerakan harga saham berdasarkan data historis. Analisis ini berfokus pada grafik tren harga, indikator teknikal untuk menentukan titik terbaik dalam menjual atau membeli aset. Kenapa saya bilang teknikal yang cocok untuk dalam waktu jangka pendek adalah ketika teman-teman menganalisis teknikal, itu teman-teman juga harus tahu. Analisis teknikal itu bisa dibagi mulai dari tahunan, bulanan, harian, mingguan, harian, bahkan sampai per menit gitu teman-teman. Nah, di situ teman-teman bisa lihat pergerakan harga saham itu bagaimana. Nah, pergerakan harga saham itu tercermin dari bid over saham-saham yang bisa teman-teman lihat di aplikasi sekuritas masing-masing yang telah teman-teman mendaftar ya gitu. Nah, di situ tuh biasanya ada selalu terlihat ketika harga bid itu banyak orang-orang yang antri, sedangkan harga over itu harga-harga orang untuk menjual. Nah, jadi teman-teman itu jangan sampai terbalik. Karena apa? Karena kalau misalnya teman-teman mau beli saham di harga bid, itu pasti akan menunggu. Sedangkan kalau teman-teman mau beli sahamnya itu di harga over, teman-teman langsung mau menjadi pemilik perusahaan tersebut. Nah, analisis fundamental ini yang pertama ada analisis top down analisis, di mana pendekatan makroekonomi lebih dikedepankan. Kemudian kan menentukan sektor industri, apa yang bisa sektor industri yang kini sedang hits atau sedang maju gitu, sedang booming, serta langsung memilih kepada perusahaan-perusahaan tertentu. Nah, analisis top down analisis ini pertama adalah menganalisis makroekonomi, melihat pertumbuhan ekonomi negara, inflasi, suku bunga, kebijakan moneter, dan faktor global. Kenapa ini selalu dari atas? Namanya aja udah dari top gitu. Nah, top itu udah pasti bagaimana kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah, baik itu memberikan stimulus ataupun kemudahan lainnya, untuk para investor ini, terutama emiten ini dapat berbisnis gitu. Kenapa dibilang kayak kalau misalnya kayak begitu berarti bisa dibilang investor-investor ini udah disetting dong. Sebenarnya bukan disetting, tapi lebih melihat bagaimana potensi yang bisa diberikan atau potensi ke depannya bagi suatu emiten ini untuk dapat terus tumbuh gitu. Karena teman-teman juga harus tahu emiten yang baik adalah emiten yang terus bertumbuh dengan memberikan imbal hasil yang sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh emiten tersebut. Jadi jangan sampai teman-teman itu bisa memilih, misalnya ada emiten memberikan dividen 100% gitu. Dividen 100% itu sama aja kayak semua keuntungan yang telah dia dapatkan selama 1 tahun full diberikan kepada investor-investornya. Sedangkan investornya itu bisa dibilang kayak udah 70-80% itu dimiliki oleh grup konglomerasi. Berarti kan yang diberikan kepada masyarakat itu kan sekitar 10-20%. Nah, dari 10-20% itu teman-teman juga harus aware karena di situ biasanya akan banyak kepentingan-kepentingan yang bisa dibilang lebih banyak menguntungkan bagi si pemegang saham utama, teman-teman. Nah, sedangkan kalau untuk analisis sektoral, memberikan sektor industri yang berpotensi tumbuh berdasarkan kondisi makroekonomi. Kenapa selalu mengedepankan makro, makro, makro? Karena bagaimanapun adalah kondisi makroekonomi kita. Ketika kondisi makroekonomi kita ini menunjang untuk ekspansi dan yang lain-lainnya, itu pasti emiten juga akan melakukan ekspansi, serta nggak mungkin emiten itu berdiam diri ketika emang bisa melakukan ekspansi, karena ketika dia berdiam diri, dia nggak melakukan ekspansi, kemungkinan besar akan tumbuh pesaing-pesaing lainnya gitu teman-teman. Sedangkan kalau untuk analisis perusahaan dengan fundamental terbaik dalam sektor tersebut. Jadi teman-teman langsung bisa memilih nih, misalnya kayak analisis perusahaan, anggaplah misalnya perusahaan tambang. Perusahaan pertambangan itu ada Adaro, ada ITMG, Adaro itu lebih ke ADI ya, teman-teman. ADI, ITMG, PTBA, dan yang lain-lainnya itu teman-teman bisa langsung pilih. Ternyata, oh misalnya eh, ADI secara dari segi volume penjualan meningkat. Tuh.
teman-teman juga bisa langsung melihat nih, oh ternyata perkembangan dari sini. Sedangkan kalau misalnya teman-teman dari TMG atau PTBA, oh ternyata ini ada yang menurun atau ada yang lain sebagainya gitu. Itu teman-teman juga harus aware gitu. Sedangkan kalau untuk bottom up analysis adalah analisis yang lebih berfokus pada fundamental suatu perusahaan. Jadi teman-teman ini balikan dari yang sebelumnya, teman-teman mengedepankan analisis fundamental perusahaan. Kenapa saya bisa bilang mengedepankan fundamental perusahaan adalah karena teman-teman itu melihat ke depannya itu perusahaan ini tuh bagaimana gitu. Sama aja kayak misalnya kemarin itu ada yang sempat booming bisnis digital. Sekarang juga teman-teman bisa melihat bisnis digital itu pertumbuhannya itu awalnya cepat sampai ada titik di mana bisnis digital itu agak sedikit meredup, tapi akhirnya teman-teman juga ngelihat bisnis digital itu ternyata oh ternyata memang sangat dibutuhkan ya gitu. Nah, dari situ teman-teman juga udah mulai melihat ya model bisnis seperti apa, inovasi apa yang dilakukan oleh emiten, serta strategi perusahaan untuk dapat eksis di tengah gempuran ketidakpastian yang saat ini gitu. Nah, salah satu itu juga nilai valuasi saham. Membandingkan valuasi saham dengan pesaing di industri yang sama merupakan hal yang bisa saya bilang adalah kewajiban bagi investor gitu. Karena kalau misalnya kita ternyata beli saham terlalu mahal, sedangkan ada perusahaan lain yang dengan nilai yang sama ternyata sahamnya lebih murah gitu. Kenapa kita nggak pilih yang lebih murah itu teman-teman? Sedangkan ketika kita beli saham murah, tujuan kita adalah untuk jangka panjang untuk dan juga untuk untung lebih besar gitu. Nah, jadi teman-teman bisa lebih memilih untuk membeli saham pada saham-saham yang bisa dibilang valuasinya murah, namun memberikan ke me- mampu namun mampu memberikan imbal hasil yang lebih baik ke depannya. Nah, yang terakhir ini adalah menilai prospek jangka panjang, menganalisis keuntungan kompetitif dan merancang strategi meningkatkan pertumbuhan perusahaan. Ini seperti yang saya bilang tadi di awal adalah bagaimana suatu emiten itu dapat merancang strategi serta meningkatkan pertumbuhan perusahaan itu untuk bisa bertumbuh dengan sebagaimana semestinya gitu. Karena biar bagaimanapun emiten yang baik adalah emiten yang bisa terus bertumbuh dan memberikan imbal hasil bagi para investornya, teman-teman. Nah, kalau untuk ini adalah analisis rasio fundamental saham, ini yang biasanya saya pakai, teman-teman. Kalau untuk memilih perusahaan-perusahaan yang biasanya salah satu institusi yang tempat saya bekerja itu ada membeli saham. Nah, mereka ini selalu mempertimbangkan ini semua, gitu, teman-teman. Kalau ini semua bisa dibilang textbook lah, teman-teman juga pasti udah pada belajar, terutama untuk teman-teman semua yang kuliahnya di Fakultas Ekonomi itu wajib tahu teman-teman. Nah, selanjutnya ada analisis teknikal. Kenapa saya bilang analisis teknikal itu penting dan bisa dibilang ini ilmu yang nggak pasti tapi bisa dibilang juga pasti gitu, teman-teman. Karena apa? Karena history repeat itself. Analisis teknikal percaya bahwa sejarah akan terus berulang. Loh, kenapa sejarah terus berulang gitu? Sedangkan sejarah yang lalu ya udah yang lalu. Ke depan adalah ya bagaimana ke depannya. Di analisis teknikal itu nggak seperti itu, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa dibilang kayak pernah ngelihat suatu saham itu harga sahamnya sempat tinggi, setelah tinggi harga saham itu turun gitu. Tetapi kondisi perusahaan itu baik-baik aja, teman-teman. Itu bisa dibilang adalah ketika harga saham itu murah, baik itu revaluasi ataupun dia harganya yang terpampang di bid offer, itu teman-teman bisa mulai melakukan spekulatif buy. Spekulatif buy itu juga terus terang spekulatif buy dari segi saya adalah memaksimalkan potensi saat itu. Potensi saat itu adalah bagaimana teman-teman mengambil spekulasi untuk bisa memiliki perusahaan tersebut lebih dulu ketimbang investor-investor yang lainnya. Karena ketika investor yang lainnya belum sadar tentang sebuah perusahaan ini bisa berkembang lebih cepat lagi, lebih pesat lagi dari segi bisnis, itu biasanya teman-teman bisa dibilang akan mendapat saham-saham multi bagger gitu. Yang kedua ada follow the big money. Analis teknikal percaya dengan mengikuti tren yang saat ini terjadi, mengikuti kemana arus uang itu masuk dalam jumlah besar. Jadi dari segi analisis teknikal itu teman-teman bisa dibilang biar bagaimanapun pergerakan harga ditentukan oleh penjual dan pembeli. Tapi harus teman-teman garis bawahi adalah penjual dan pembeli yang selalu berdagang itu setiap hari biar bagaimanapun tetap pembelilah yang menang. Kenapa pembeli yang menang? Misalnya contoh teman-teman
punya saham 100, saya punya saham 100. Ternyata ada salah satu dari teman-teman semua ini punya kemampuan 500 gitu. Pasti saham yang kita udah pilih kan dibeli oleh temannya teman kita dalam jumlah besar, sehingga nah, ketika pembelian dalam jumlah besar, kebanyakan harga saham ketika dibeli dalam jumlah besar itu akan bergerak menguat teman-teman. Itu. Hmm. Dan yang ketiga adalah price discount everything. Secara fundamental, harga akan dipengaruhi oleh laporan keuangan, pencapaian perusahaan, maupun dari segi lainnya. Sedangkan teknikal menganggap hal tersebut sudah tercermin pada harga saham saat ini. Kenapa dibilang tercermin? Karena ketika perusahaan itu mendapatkan kinerja yang baik, ditambah lagi dengan dipimpin oleh orang-orang yang bisa dibilang kredibel di bidangnya masing-masing, udah begitu ditambah dengan kebijakan politik yang saat ini sangat menguntungkan dari segi perusahaan, itu bisa dibilang adalah golden time-nya di mana perusahaan itu bisa dapat terus bertumbuh teman-teman. Dari segi harga maupun dari segi bisnisnya yang dijalankan oleh perusahaan tersebut. Nah, di sini ada grafik analis teknikal. Eh, Analis teknikal ini banyaknya adalah bisa dibilang ada untuk memberikan gambaran bagaimana pergerakan harga itu sendiri. Nah, yang pertama itu ada line chart. Grafik ini memberikan pergerakan harga saham berdasarkan satu titik data, biasanya penutupan aja. Nah, penutupan ini bisa dibilang adalah ketika harga di sore hari ditutup. Nah, disitulah line chart ini bisa baru terbentuk tuh teman-teman. Tuh. Sedangkan kalau untuk bar chart itu mewakili biasanya mewakili harian atau mingguan. Satu batang itu menunjukkan harga open, pembukaan, high, tertinggi dan low. Nah, biasanya itu kalau bisa dibilang adalah bar chart itu lebih menggambarkan satu batang satu batang chart yang menunjukkan di tengah-tengah itu biasanya ada garis gitu teman-teman. Ini garis itu yang lebih menunjukkan kayak kalau misalnya ternyata ditutup dengan harga tinggi itu biasanya akan berwarna hijau dan eh, posisi tandanya itu ada di atas. Begitu juga kebalikannya ketika penutupan harga lebih rendah, grafiknya itu bakal menunjukkan warna merah dan batang chart itu ada di bawah gitu teman-teman. Sedangkan kalau untuk candlestick sendiri, candlestick ini banyak digunakan untuk bagi para investor, terutama untuk investor-investor yang bisa dibilang lebih agresif gitu di pasar. Karena apa? Karena candlestick ini menggambarkan secara keseluruhan pergerakan harga itu dalam satu hari, teman-teman. Itu bisa di setting juga, mau harian, mingguan, bulanan, bahkan sampai tahunan, teman. Dari situ investor-investor biasanya melakukan aksi jual beli saham ya dengan mempertimbangkan harga yang saat ini serta melihat candlestick yang sedang terbentuk. Nah, dari candlestick yang telah terbentuk biasanya ada lagi tuh analis-analis lainnya, mulai dari Bollinger Band dan yang lain-lainnya. Itu akan terus tuh bertumbuh teman-teman. Jadi teman-teman itu jangan cuma berpikir kayak oh berarti analis teknikal cuma ada tiga ini doang. Ini sebenarnya enggak teman-teman, enggak segampang itu karena analisis teknikal itu bisa dibilang analisis yang semakin banyak kita pelajari dan semakin banyak kita eksplor, justru di situ kita bakal menemukan, oh ternyata perbedaan dari analisa-analisa ini itu apa ya gitu. Bisa bisa jadi kayak misalnya teman-teman biasa pakai line chart gitu. Teman-teman pakai line chart terus teman-teman pindah ke bar chart. Oh ternyata penampilan harganya itu beda ya. Nah, gitu. Berbeda ternyata pas lagi teman-teman coba pakai candlestick, oh ternyata saya lebih lebih bisa nyetel pakai candlestick nih. Gitu. Berarti ya teman-teman cocoknya pakai candlestick gitu ketimbang bar chart dengan line chart gitu, teman-teman. Nah, tren pergerakan harga saham bullish itu di mana kondisi pergerakan harga saham cenderung menguat atau ke atas dalam kurun waktu tertentu. Nah, contohnya bisa kayak saat ini di mana IHSG itu sudah mulai bullish usai terkena tren bearish dalam beberapa waktu yang lalu. Itu di mana IHSG kita setelah menyentuh level all time high justru malah terus turun gitu teman-teman sampai sampai ke level 5.000 6.000-an gitu. Sedangkan kalau untuk sideways itu di mana kondisi pergerakan saham bergerak dalam tertentu secara terbatas dan terus berulang. Seperti yang teman-teman tahu, biasanya adalah ketika harga saham sideways ini, itu investor cenderung menunggu, antara investor itu cenderung menunggu
ataupun investor itu lebih menantikan waktu yang tepat untuk dapat melakukan pembelian. Jadi kayak kalau misalnya tiba-tiba teman-teman lagi investasi ketemu saham-saham yang sedang sideways, itu bisa dibilang teman-teman tuh bisa pantau tuh. Jadi ketika emang dari segi perusahaan itu kinerjanya baik, ditambah lagi dengan political issue juga mendukung, dan juga bisnis yang dijalankan perusahaan itu sangat bisa dibilang sangat dibutuhkan masyarakat. Ketika sideways itu teman-teman bisa melakukan ambil posisi baik gitu. Kalau saran saya ya, dengan pengalaman saya selama ini, itu biasanya ketika udah saat itu terjadi, biasanya nggak akan lama lagi saham itu bisa langsung bergerak teman-teman. Tinggal tunggu di mana big money-nya itu masuk dan kondisi-kondisi itu semua mendukung tuh pasti bisa dibilang sekitar 70-80% saham itu akan bergerak naik teman-teman. Kalau berdasarkan pengalaman saya. Nah, teman-teman juga harus tahu setelah tadi tahu tren pergerakan harga saham, nah teman-teman juga harus tahu nih namanya support resistance. Support resistance itu adalah batas bawah harga saham dalam kurun waktu tertentu. Investor cenderung melakukan pembelian pada posisi ini karena terjadi kemungkinan besar terjadi pembalikan arah dari downtrend menjadi uptrend. Nah, jadi kayak seperti yang sebelumnya saya ceritakan, ketika downtrend itu setelah menyapu support, biasanya investor akan cenderung membeli. Nah, ketika membeli itu, teman-teman juga harus tahu, ketika banyak orang membeli dan banyak orang yang di stop menjual, itu saham biasanya akan terus bergerak meningkat, teman-teman. Sedangkan kalau untuk resisten itu merupakan batas atas dari pergerakan harga saham dalam kurun waktu tertentu. Biasanya investor melakukan penjualan atau take profit untuk mencari peluang selanjutnya, teman-teman. Selanjutnya juga ada overbought, di mana keadaan tertinggi permintaan disebabkan oleh berita positif baik dari industri maupun makro yang sedang mendorong investor untuk melakukan pembelian saham. Dan yang terakhir ada oversold, di mana keadaan melemahnya permintaan disebabkan oleh berita negatif maupun tekanan jual yang tinggi sehingga dapat mendorong investor melakukan pembelian apabila harga telah dianggap murah dan berpotensi menguat, teman-teman. Begitu aja, teman-teman. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan atau bisa dibuka untuk diskusinya, Pak Rio? Terima kasih. Cukup dari saya. Selamat siang. Baik, terima kasih Pak Yulia telah memberikan waktunya untuk menjelaskan tentang teknikal analisa fundamental ya. Saya ingin memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya terkait dengan materi yang telah dipaparkan oleh kedua pemateri kita. Di sini sudah ada yang masuk, Pak Berto dan Pak Adi Ayudia dari Arifin KSPM Universitas Patimura. Pertanyaan saya untuk kedua-duanya nih Pak. Yang pertama dulu deh. Dalam konteks belum melakukan pembelian saham, bagaimana kita meminimalisir terjadinya risiko kerugian terhadap saham yang nantinya akan kita beli? Misalkan, seumpamanya perusahaan mengalami likuidasi dan lain-lain. Silakan Pak Berto untuk menjawab pertanyaan. Oke, terima kasih. Iya, kalau belum beli saham, terus takut ya. Kalau nanti beli, nanti banget perusahaannya bangkrut lagi. Ya, sebenarnya yang tadi saya sudah bilang, resiko likuidasi itu memang resiko paling terbesar, tapi justru paling mudah ditanggulangi. Paling mudah ditekan resikonya sampai seminimalisir mungkin. Karena ya caranya adalah kita beli perusahaan-perusahaan yang kita tahu bagus. Eh, misalnya kita punya rekening di bank apa nih? Misalnya Bank BCA atau Bank Mandiri. Kita lihat, ini Bank BCA atau Bank Mandiri kira-kira, atau bank lain, Bank BNI, Bank BRI, dan lain-lain ya. Eh, Kira-kira 10 tahun lagi bakal bangkrut nggak? 20 tahun lagi udah bakal bangkrut nggak? Atau misalnya kita lihat, ini Bank BCA umurnya udah berapa ya? BRI umurnya udah berapa ya? Mereka udah melalui beberapa krisis dan lain-lain, tapi masih tetap bagus. Ya, kalau sudah secara historis dia sudah terbukti, oh ini akan tumbuh terus, ya berarti ke depannya kemungkinan besar akan tumbuh terus. Seperti itu. Jadi uh, jangan mikirin nanti akan terlikuidasi atau enggak dulu. Ini kalau aman enggak, dana saya enggak. Tapi kita pikir kalau saya mau punya perusahaan, saya mau punya perusahaan yang kayak gimana? Apa kayak Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BRI? Kalau suka sama itu ya udah investasi di saham itu.
Karena apa? Biasanya saham-saham perusahaan yang besar yang kita udah tahu terbukti dari waktu ke waktu tuh dia bisa perform terus, bisa meningkat terus, biasanya itu juga resiko likuidasi itu sangat kecil. Seperti itu ya. Masih mute, Mario. Ya, terima kasih Pak Berto, jawabannya sudah sangat cukup jelas. Berikutnya yang kedua kepada Pak Ayudia. Dari banyaknya emiten yang sudah go public untuk saat ini, bagaimana tipsnya dalam memanfaatkan pilihan untuk memilih saham yang telah IPO? Nah, ya ini pertanyaan yang cukup menarik dan bisa dibilang banyak yang mempertanyakan gitu. Bagaimana tips-tipsnya memilih perusahaan-perusahaan IPO ya teman-teman ya. Pasti teman-teman juga udah pada tahu kalau misalnya ternyata ketika perusahaan IPO itu bisa dibilang banyak perusahaan yang tiba-tiba melonjak tinggi, bisa juga banyak perusahaan juga yang tiba-tiba ketika IPO langsung turun dalam, gitu, teman-teman. Kalau dari saya secara pribadi, saya itu akan memilih perusahaan-perusahaan IPO itu yang bisa lebih mencerminkan bagaimana tujuan mereka IPO ke depannya. Karena di prospektus itu kan teman-teman bisa baca itu adalah ke penggunaan dana dari hasil IPO gitu. Teman-teman juga bisa lihat situ kalau misalnya kebanyakan dananya itu untuk dibayarkan dibayarkan untuk hutang ataupun bisa dibilang bukan untuk ekspansi dan pengembangan bisnis lainnya itu kalau dari segi saya mungkin akan bisa bijaknya untuk lebih kayak ke hold atau pesan dalam jumlah yang sedikit sih teman-teman karena tujuan IPO itu secara naluri adalah bagaimana cara kita untuk mengembangkan perusahaan dengan bantuan uang dari investor gitu. Tujuannya di IPO adalah untuk mencari dana investor, bukannya untuk malah menipu kita sebagai investor gitu. Setelah dapat uang, teman-teman juga malah bukannya untung, malah buntung gitu. Itu kan bisa sebisa mungkin untuk dihindari teman-teman ya. Tuh. Jadi kalau dari segi saya adalah pertama cek juga penggunaan dananya dan yang kedua itu lihat bagaimana perusahaan tersebut itu dikelola oleh orang yang benar-benar kompeten atau tidak gitu Pak. Baik, jelas jawabannya. Terima kasih Pak Ayudia. Pertanyaan selanjutnya dari Jeremias Lesnusa dari Universitas Patimura. Nah, Trumponomics menjadi pertanyaan bagi banyak investor terkait penundaan tarif selama 90 hari atau 3 bulan. Bagaimana menurut Bapak-Bapak ini untuk mengantisipasi gejolak yang terjadi setelah 90 hari itu? Pertanyaannya yang mana apakah harus kita posisinya buy, hold, atau jual dalam saham? Nah, mungkin Pak Ayudia bisa tolong bantu untuk menjawab pertanyaan ini. Kalau untuk penundaan tarif selama 90 hari dari saya secara pribadi bisa dibilang ini sebagai pause-nya Donald Trump ya teman-teman meskipun ya kita tahu juga ketika kemarin Donald Trump itu dengan sangat menggebu-gebunya menaikkan semua tarif bagi seluruh negara di dunia termasuk Cina dan Uni Eropa itu bisa dibilang saat itu pasar saham itu langsung berturun dan harga emas itu juga langsung naik gitu teman-teman. Nah ketika saat itu ya bisa dibilang untuk kita semua investor yang setelah masuk ya mau nggak mau kita itu harus hold gitu karena ketika kita jual saat itu juga terus kita switching ke harga emas yang telah naik untungnya juga bisa dibilang ya nggak seberapa gitu teman-teman. Nah sedangkan kalau untuk kedepannya dan untuk terbilang bisa saya bilang kan untuk saat ini sih ketika market sedang tenang begini minim katalis negatif ya saya akan melakukan pembelian gitu teman-teman. Sedangkan kalau misalnya ketika emang Trump ternyata udah mulai bergejolak lagi, udah mulai menetapkan tarif yang bisa dibilang tinggi bagi beberapa negara, itu saya bisa memilih untuk wait and see terlebih dahulu bagaimana dampak sambil melihat bagaimana dampak ke depan gitu. Baik, eh, sudah jelas Jeremias Lesnusa jawabannya. Ada pertanyaan berikutnya. Silakan Bapak Ibu peserta adik-adik mahasiswa yang ingin memberikan pertanyaan kepada materi pada kali ini.
Kalau belum ada pertanyaan lagi, saya boleh tanya nggak kepada materi Bapak-Bapak ini nih, yang udah pengalaman di industri pasar modal. Eh, Mungkin Pak Yudia, ya, saya ingin tanya, eh, kita kalau ngikutin berita di industri capital market, pasti kita tahu nih lagi heboh-hebohnya kejadian trading halt dalam waktu yang berdekatan. Sebelum Lebaran itu terjadi trading halt oleh Bursa Efek Indonesia dengan isu yang lagi marak yaitu tentang Danantara. Itu kemudian setelah after habis Lebaran terjadi trading halt yang kedua dalam waktu yang berdekatan dengan terjadinya bukan kasus ya, terjadinya tarif impor dagang kebijakan dari Presiden USA Donald Trump. Nah, itu yang membuat investor pemula itu panik dan dia menganggap tidak ada kepastian di investasi di saham. Nah, menurut Pak Ayu dia bagaimana cara menyikapinya dan menjawab pertanyaan dari beberapa investor pemula itu untuk menenangkan mereka karena kan ada beberapa investor yang ketika posisi buy-nya ketika 2 hari 3 hari sebelum kejadian trading halt itu dan pas beli dia tiba-tiba langsung turun drastis gitu. Pasti ada efek dari traumanya sebagai investor pemula. Nah, bisa tolong bantu Pak Ayudia untuk menjelaskan ke teman-teman investor yang masih baru pemula itu gimana Pak? Silakan. Kalau untuk trading halt sendiri itu sebenarnya bisa saya bilang adalah salah satu mitigasi yang dilakukan oleh bursa untuk menahan laju penurunan yang telah terjadi ya saat ini di tengah ketidakpastian, terus juga tambah lagi dengan isu-isu yang sedang berada di saat ini gitu. Itu menurut saya sih bagus gitu. Kenapa harus diadakan trading halt gitu? Terlebih kayak kemarin itu kan sempat juga di apa namanya short selling. Short selling itu juga ditunda gitu kan. Buat saya adalah segala keputusan yang telah teman-teman ambil saat ini gitu. Teman-teman juga harus tahu risikonya itu apa. Ketika kalau misalnya teman-teman berinvestasi di tengah ketidakpastian saat ini adalah ya penurunan aset itu sangat wajar terjadi. Tapi di sisi lain juga ketika penurunan aset ini terjadi, ketika, ketika saatnya telah tiba juga kenaikan aset itu juga akan bisa dengan mudahnya terjadi gitu. Jadi semuanya itu ada plus minus dan bagaimana menyikapinya ya tentu saja dengan manajemen risiko serta manajemen keuangan teman-teman sendiri gitu. Jadi ketika kondisi saat ini teman-teman oke, berarti saya masuk saham 10% aja gitu. Nah, mungkin dari 10% itu teman-teman belikan di saham A, B, C. Nah, kita masih ada dana sekitar 90%. Nah, 90% itu mungkin bisa kita alokasikan untuk membeli reksadana, ataupun kita bisa taruh uang kita di deposito, ataupun kalau mau lebih aman lagi, kita beli emas gitu. Kondisinya ketika memang ketidakpastian itu tinggi gitu. Itu sih kalau dari saya. Masih mute, Sorry Pak Pak, Aryo. masih di mute Pak. Ya, sorry. Ini ada pertanyaan dari Ibu Eka. Saya punya 2 saham, bukan saya. Ibu Eka punya 2 saham PTBA dan Antam. Untuk Antam, apakah proyeksinya bisa naik atau turun? Karena saya sudah plus 66%. Wah, dan untuk PTBA minus 2% dengan lot yang cukup banyak. 50% saham saya. Apakah saya tahan tunggu dividen atau proyeksi lain? Silakan nih, yang mau bantu jawab. Mungkin Bapak Alberto dengan pengalamannya bisa membantu. Waduh, saya mohon maaf sekali karena kita dari bursa nggak boleh kasih rekomendasi apa-apa. Jadi mungkin ayo dia. Tapi kalau saya secara Oh, umum ya, balik lagi ke tujuan investasi kita. Kita apakah jangka panjang atau jangka pendek? Gitu aja sih, Carlo. Dan biasanya kalau orang berinvestasi itu harus punya apa namanya stop loss-nya, target kita di berapa, apakah sudah kena stop loss-nya, kalau misalnya PTBA belum kena stop loss harus gimana, atau apakah Antam apakah sudah kena target kita, mungkin seperti itu sih Bu. Tapi kalau secara spesifik saham by saham, mohon maaf saya tidak bisa, mungkin Mas Ayu dia bisa dibantu. oke, untuk Ibu Eka, case-nya adalah punya 2 saham, PTBA dan Antam. Untuk Antam, proyeksi bisa naik atau turun karena saya udah plus 66%. Kalau bisa saya bilang ketika Antam 66%,
mungkin bisa dilihat juga ya, Bu Eka, level resistennya dia di berapa gitu. Di situ bisa dipertimbangkan juga untuk penjual gitu. Mengingat kayak 66% itu bukan jumlah yang sedikit ya. Di tengah kondisi saat ini ya mungkin bisa dibilang profit taking terlebih dahulu itu lebih baik gitu. Sedangkan kalau untuk PTBA minus minus 2% dengan lot yang cukup banyak. Minusnya baru 2% ya. Kalau buat saya selama minus masih secara pribadi ya, kalau misalnya minus saya masih belum sampai minus 5 saya masih akan terus hold gitu. Karena level confidence saya ada di level minus 5 saya cut loss gitu. Cuman tetap ketika minus 5 itu harus konsisten. Ketika minus 5 saya cut loss, sedangkan kalau misalnya ada potensi yang naik lebih dari 10% itu saya akan tetap terus hold gitu. Kalau untuk dan apakah saya tahan tunggu dividen atau ada proyeksi lain? Kalau untuk dividen, PTBA pasti akan membagikan dividennya ya, Bu Eka. Jadi ya bisa dibilang tunggu waktu aja dulu untuk saat ini itu. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, adik kakak adik, ada pertanyaan selanjutnya. Silakan mengisi pada kolom chat. Ada yang raise hand itu. Mas Iqbal Bayu. M. Aris. Halo, Oh ya, Iqbal M. Aris. Ya, Bisa izin buka bertanya. aja? ya silakan Oke. Pak Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Berto, Pak Yudya, Pak Novan Baik, Pak. sebagai host moderator Sore. pada sore hari ini. Ya, perkenalkan saya Iqbal dari pembina dari KSPM Universitas Hairun Ternate. Eh, Tadi sudah saya diikuti meskipun tidak awal ya, tapi ada saya ikuti tadi Pak Mas Ayuda sampaikan bahwa ada beberapa analisis yang perlu kita pertimbangkan seperti fundamental sama teknikal gitu. Dan tadi juga ada sempat saya dengar juga ada disampaikan oleh Mas Ayudya bahwa kita juga lihat pergerakan aliran kas masuk gitu ya. Ya. Masalah tadi. Saya teringat juga ada satu referensi yang saya baca terkait dengan itu, yaitu bandarmologi gitu. Nah ini mungkin apa namanya relevan untuk saya coba untuk berdiskusi gitu. Karena di beberapa kesempatan juga saya sempat ikuti juga perbincangan tentang bandarmologi gitu. Nah, ini sama seperti misalnya kita punya pengetahuan gitu tentang taruhlah bagaimana membedah laporan keuangan dengan beberapa variabel seperti tadi disebutkan oleh Mas Ayuda tentang variabel makroekonomi gitu. Kemudian paham tentang candlestick misalnya, tetapi kemudian ada hal yang menarik itu bandarmologi gitu. Jadi di mana aliran masuk uang yang besar gitu, maka di situ akan terjadi harga saham akan signifikan gitu. Nah, ini gimana pendapat Mas Ayuda, Pak Berto gitu terkait dengan hal ini? Nah, kemudian yang ini pertanyaan pertama, pertanyaan kedua itu yaitu akhir-akhir ini saya lanjut dengan Mas Novan tadi ada bertanya juga tentang trading hold gitu ya. Memang kalau kita perhatikan eh, kondisi kemarin itu yang memperburuk itu adalah pimpinan kita sebenarnya. Saya jujur saya mengatakan seperti itu. Justru memperburuk gitu ya. Karena hal seperti ini itu tidak hanya faktor ekonomi kuantitatif semata, tetapi ada faktor-faktor yang di luar faktor sistemik gitu ya. Seperti pernyataan pimpinan, kemudian kondisi-kondisi yang apa namanya kebijakan berhubungan kebijakan gitu. Eh, Menurut bapak-bapak untuk mengantisipasi hal seperti ini, apakah perlu gitu, perlu ada semacam satu brainstorming atau semacam diskusi-diskusi yang lebih tinggi, pemahaman tentang bagaimana memajukan apa namanya penghimpunan dana, terutama di pasar modal gitu. Jadi maksud saya supaya pemahaman tersebut itu tidak hanya pada tingkat di pendidikan, tetapi di level-level di
apa namanya level politik gitu, mereka juga punya persepsi yang sama gitu, sehingga pasar modal kita ini kuat gitu. Mungkin demikian. Terima kasih. Ya, Silakan bisa dibantu jawab Pak Yudi atau Pak Berto untuk pertanyaan dari oke. Mungkin saya dulu ya, izin Pak. ya silakan. Eh, Kalau bandarmologi mungkin nanti Pak Ayu dia akan lebih dalam ya. Tapi bandarmologi ini emang udah ilmu lama sih ya. Dari saya pertama kali belajar apa pasar modal, selain analisa fundamental, teknikal, ada analisa pasar sebenarnya. Analisa pasar, tapi orang lebih mungkin lebih ini bilangnya bandarmologi. Pada dasarnya itu analisa inflow sama outflow dari apa aliran dari suatu saham ya. Misalnya ya itu nanti di breakdown bisa ke broker apa yang lagi ngumpulin kayak gitu-gitu sih Pak ya. Memang kalau bilangnya bandarmologi kesannya tuh lebih negatif ya, kayak negatif gitu. Tapi sebenarnya uh, flow analysis lebih lebih inilah lebih kayak lebih netral karena kita bicara arus uang masuk ke dalam suatu saham, arus uang keluarnya, barang keluarnya di suatu saham itu lebih ke situ. Dan itu caranya metodenya adalah kita menghitung dari sebenarnya kombinasi antara analisa teknikal dengan volume dan flow-nya. Kan itu datanya semua ada di bursa efek dan biasanya di perusahaan sekuritas juga disediakan kok. Misalnya kita mau ngecek saham A, kita mau cek buyer apa net buy sama sell-nya dari bulan apa, dari tahun apa. Misalnya kita lihat kalau tadi Pak Yudya sempat bilang kalau lagi saham yang lagi apa uh, sideways, biasanya itu pola akumulasi. Ya, kita lihat tuh yang akumulasi dari titik ini sampai titik itu tuh apa sekuritasnya, kita analisa saat ini sekuritasnya akumulasi kok nggak jual-jual. Nah, pas dia naik itu apakah dia ikutan jual apa enggak kayak gitu sih Pak. Pada dasarnya bandarmologi akan menarik. Sebenarnya kita ada kelas-kelas khusus, tapi itu biasanya bandarmologi bagian dari analisa teknikal sih Pak ya. Kita mengedukasinya. Eh, karena biasanya bandarmologi mulai dibahas saat analisa teknikal ada yang terjadi spike-spike yang oh tiba-tiba naik banyak gitu. Nah, itu orang mulai bandarmologinya seperti apa. Seperti itu ya. Gitu. Tapi memang sebenarnya bisa dibilang itu terjadi sebenarnya semua base-nya analisa teknikal dan pelengkapnya adalah volume dari inflow atau outflow dari saham tersebut dari volumenya. Seperti itu sih Pak. Lebih detailnya bisa lah kita nanti ngobrol-ngobrol Pak ya, atau saya bikin kelas khusus di Unhair ya untuk lanjutan analisa teknikal. Itu akan menarik. Dan saya nggak bisa bilang itu nggak ada bandarmologi, ada dan secara teorikal ada, tapi itu biasanya turunan dari analisa teknikal. Yang kedua untuk antisipasi ya di level-level ya tadi ya jujur aja kita bilang sempat pimpinan kita Pak Presiden sempat bilang itu saham itu judi, jangan coba-coba lah main saham dan lain-lain ya. Atau yang terakhir bilang saham naik turun itu biasa, yang penting kita masyarakat Indonesia bisa makan atau kita tetap bisa produksi ya pangan terjaga, ya it's okay, tidak apa-apa, kita embrace seperti itu. Karena pada dasarnya kenyataannya memang ada harga sama dan naik turun ya. Kalau nggak naik turun itu justru nggak normal ya karena ada proses jual belinya. Tapi yang biasanya terjadi Pak, kita dari pelaku-pelaku pasar modal pun nggak cuma dari bursa efek, tapi dari pelaku-pelaku pasar modal lain, mungkin API juga pernah mencoba mungkin ya, atau pernah perwakilan API pernah diundang oleh pihak pemerintahan. Ada beberapa hal, setahu saya ada beberapa hal dari pihak kita pelaku pasar modal yang sempat berkomunikasi dengan pemerintahan, apa aja sih yang harus uh, yang kita jadi concern lah seperti itu bagi pemerintahan sekarang untuk mendukung pasar modal agar terus maju, karena bagaimanapun juga pasar modal itu kan face-nya, muka depannya terhadap gambaran ekonominya gitu, dan itu sudah dikomunikasikan dan ada beberapa sudah terrealisasi bahkan dengan adanya Danantara atau kemarin ada bilang BPJS tenaga kerja akan meningkatkan porsi investasinya di pasar modal dan di saham. Itu udah salah satu yang sebenarnya sudah dari dulu uh, disampaikan kepada pemerintah dan bisa terrealisasi sekarang gitu, dan itu akan menjadi kabar baik untuk pelaku pasar modal gitu, karena akan lebih banyak dan ada investasi dari pemerintah yang institusi pemerintah yang mengelola keuangan, mengelola investasi seperti BPJS
Danantara dan lain-lainnya, Taspen dan lain-lainnya untuk meningkatkan porsinya pemilikannya di saham-saham Indonesia. Jadi nggak hanya cuma di obligasi pemerintah lagi, pemerintah yang nerbitin, pemerintah yang beli, kayak gitu kan kelihatannya sedikit pasif gitu ya. Nah ini lebih mereka akan lebih aktif di sana dan impact-nya ya dampaknya ya di pasar saham itu uh, akan bagus. Dan ini terjadi saat kemarin terjadi penurunan 2 kali trading halt, masyarakat panik, tiba-tiba pelan-pelan satu persatu ada berita baik ya, berita baik dari kita sendiri, dari Indonesia sendiri. Dan memang secara siklus yang namanya pergantian pemerintahan pasti akan ada ibaratnya mencari titik keseimbangan dulu. Kayak gitu Pak, kayak dulu kalau Bapak ingat mungkin waktu pas pergantian presiden Pak Jokowi di periode pertama itu pun pasar saham kan sempat naik turun lagi gitu ya, sempat turun banyak, tapi saat mulai dalam tanda kutip pemerintah mulai keluar nih apa sih kebijakannya, peraturan baru, apa yang bisa mendorong ekonomi baru keluar 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 perlahan-lahan ya, apa kalau kelihatannya ekonomi Indonesia akan terus baik, ya pelan-pelan pasti pasar modalnya juga akan terus membaik. Seperti itu sih Pak. Jadi memang sekarang lebih banyak apa berita-beritanya itu kan yang negatif tuh dari luar ya, dari global gitu ya. Sementara dari Indonesia sendiri sebenarnya nggak ada berita yang terlalu gimana, cuman mungkin cara komunikasinya aja mungkin yang tidak tersampaikan dengan baik. Tapi beberapa kali sih di belakangan ini kita lihat kelihatannya pemerintah cukup support sih, terutama dengan tadi involvement atau keterlibatan Danantara dan uh, pengelola-pengelola investasi di lembaga pemerintahan yang akan meningkatkan uh, porsi kepemilikan saham di Indonesia-nya. Mungkin itu Pak Iqbal. Ada tambahan dari Pak Yudi ya, dari pertanyaan Pak Oke. Iqbal. Iya, untuk sedikit menanggapi dari pertanyaan Pak Iqbal tadi ya tentang bandarmologi. Sebenarnya dari kami pun termasuk kayak dari teman-teman analis gitu sebenarnya nggak ada yang bilang bandarmologi sih Pak, itu bahasa marketing yang di luar aja gitu. Gitu kebanyakan bahasa-bahasa marketing pasti bandar saya banyak kayak, ini pasti bandarnya Ya, bandarnya saham naik karena bandarnya beli, saham turun karena bandarnya jual gitu. Sebenarnya juga bisa dibilang ya nggak salah tapi juga kurang tepat gitu Pak, karena biar bagaimanapun yang bisa dibilang bandar adalah eh, suatu orang atau lembaga yang memiliki kapasitas untuk bisa membeli lebih banyak gitu dibandingkan dengan kita retail-retail yang pembeliannya pun hanya bisa dihitung dengan jumlah jari gitu Pak. Itu pasti akan beda Pak dampaknya. Sama aja kayak misalnya saya beli saham BCA misalnya 10 lot, berbeda dengan grup BCA sendiri yang melakukan buyback gitu. Meskipun tujuannya buyback tapi kan pasti berbeda gitu, tujuan mereka adalah secara dari segi korporasi. Apa bisa dibilang grup BCA itu bandar BCA gitu? Kalau buat saya sih enggak ya, karena itu merupakan kepentingan yang dilakukan oleh emiten untuk mempertahankan atau menaikkan, stabilkan lah bisa dibilang, menstabilkan harga sahamnya ketika ya kondisi sedang tertekan ataupun memang melihat ada peluang atau juga nanti bisa dimasukkan dicatat dalam saham treasury yang bisa dijual kembali gitu Pak. Sedangkan kalau untuk dari bagaimana pimpinan kita yang saat ini tuh bisa saya bilang eh, belum menunjukkan, kok saat kemarin ya kemarin itu belum menunjukkan stabilitas politik. Nama masih transisi itu bisa saya bilang masih dalam kategori wajar gitu. Cuman dengan dibentuknya Danantara itu saya banyak berharap karena biar bagaimanapun Danantara ini bisa dibilang adalah sebagai salah satu pemegang saham-saham BUMN terbesar saat ini gitu. Ditambah lagi dengan kepengurusannya dan strukturnya juga yang bisa saya bilang itu semua dalamnya profesional, saya cukup sangat optimis malah bisa memberikan sebuah gebrakan atau sebuah hal baru yang patut kita tunggu hasilnya gitu. Karena terlebih juga saat ini pembagian dividen dari bank-bank BUMN juga telah selesai gitu kan. Pasti akan ada jurus-jurus atau strategi investasi khusus yang akan dilakukan oleh Danantara. Khususnya untuk perkembangan ekonomi nasional serta mempertahankan stabilitas ekonomi. Itu sih Pak, kalau dari saya. Baik. Nah, ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu peserta?
Baik, sepertinya sudah ada pertanyaan lagi. Ini ada lagi baru. S- Dari Jeremias Resnusa, oh lagi ya. Sekarang lebih banyak tren mengenai transaksi jual beli emas yang memicu signifikannya kenaikan harga emas dalam situasi pasar sekarang. Menurut Bapak, insight aja yang terkait pandangan ke depan tentang emas sebagai salah satu untuk menjaga aset tetap stabil. Bisa tolong dibantu jawab, Bapak-Bapak? Oke, mungkin karena tadi udah Bapak Alberto, mungkin sekarang saya yang pertama. Eh, ini bisa dibilang insight aja ya, insight terkait dengan emas gimana. Sebenarnya bisa dibilang kalau emas saat ini kondisinya adalah untuk menjaga nilai aset gitu. Dari penglihatan saya tetap untuk menjaga nilai aset dari inflasi dan yang lain sebagainya gitu. Karena biar bagaimanapun emas itu sejauh semua negara di dunia masih akan terus membeli emas, pasti harga emasnya kemungkinan besar akan naik. Tapi ketika ekonomi sudah stabil, saat ekspansi, itu keadaan pasti akan berubah gitu. Jadi kondisi saat ini bisa dibilang kayak bisa kita lihat juga beberapa waktu lalu ada di salah satu mall warga-warga tuh masyarakat berbondong-bondong untuk membeli emas gitu. Gitu. Dan itu teman-teman juga jangan kayak gitu juga. Itu karena bisa dibilang itu lebih ke arah FOMO sih, ikut-ikutan gitu. Oh, emas lagi naik tren kita ikutan. Nah, terus kalau misalnya nanti tiba-tiba emas harga turun, apa yang kita bisa lakukan? Mau kita jual dengan harga rugi? Kan nggak mungkin juga gitu. Jadi ya kalau dari segi saya sendiri adalah bagaimana cara kita untuk membuat balance aset kita gitu, lebih ke penempatan aset alokasi sih kalau dari saya begitu. Mungkin Bapak Alberto bisa melanjutkan atau menambahkan? Ya, benar sih. Seperti Mas Ayu dia bilang tadi, memang sekarang ini emas itu jadi untuk sarana lindung nilai atau minggir dulu lah, ibaratnya di mana instrumen investasi lain lagi bergejolak, ekonomi gejolak, orang mau lari kemana nih? Uang investasi ya lari ke emas dulu. Seperti itu. Jadi memang eh, kebanyakan orang seperti itu melakukannya, sehingga pas melihat harga emas global naik, orang-orang yang di pasaran lihat, Yuk, wah, lu. harga emas lagi naik nih. Akhirnya semua pada ngejar emas. Ya. Jadi seperti itu. Jadi emang kondisinya seperti itu. Tapi nanti saat ekonomi udah mulai stabil, investasi-investasi lain udah mulai stabil, ya orang mau uangnya dapat dari mana nih? Ah, mereka lihat emas mereka udah untung, switching lagi, jual emasnya, pindah ke investasi lain. Jadi sebenarnya pada dasarnya itu sih, biasanya emas itu dipakai untuk ibaratnya untuk investor-investor yang aktif ya, mereka markirin uangnya dulu, di mana kalau lagi tempat lain lagi nggak bagus, parkirin ke emas. Kalau yang tempat lain lagi bagus, mereka lepas yang emas, parkirin tempat lain. Kurang lebih sih seperti itu logikanya lah ya. Apa simpelnya Pak? Begitu. Tuh. Oke, baik. Terima kasih Pak Berto, Pak Ayudya telah memberikan jawaban dari pertanyaan Bapak Ibu peserta. Sepertinya sudah tidak ada lagi ya dari pertanyaan yang diberikan. Oh, ada Ada lagi, lagi Pak. nih. Ada lagi, ada lagi. Saya saya Ridwan dari IAIN Ambon ingin bertanya Oke, kepada Pak Ayudya selamat. Gitu, Pak. mengenai uang digital. Sekarang lagi tren dengan cryptocurrency yang uang digital seperti Bitcoin dan lain-lain. Kenapa sekarang anak muda lebih terjun ke kripto daripada saham? Oke, ini sebenarnya agak sedikit Ini melenceng ya dari bahasan oh kita. ya, Cuman saya tetap akan mencoba untuk menjawab gitu. Eh, Terutama kayak sekarang itu kenapa cryptocurrency gitu. Karena di sisi lain sih juga melihat kripto ini bisa menjadi alternatif gitu, alternatif terutama untuk ke depannya ya, alternatif pembayaran dengan sangat mudah atau transfer aset dengan sangat mudah gitu. Karena apa? Karena ketika saya bawa, misalnya anggap saya mau keluar negeri, saya bawa uang dalam jumlah banyak, ataupun saya bawa emas nih dalam jumlah banyak, itu pasti akan ditahan di imigrasi. Sedangkan kalau cryptocurrency itu dengan gampang dan dengan mudahnya saya transfer aset kepada entah itu kolega saya, teman saya ataupun yang lainnya gitu. Nah, sedangkan kalau untuk kenapa sekarang sangat tren dan sekarang sangat booming adalah ya ketika kondisi saat ini gitu tiba-tiba ada nih Bitcoin gitu. Bitcoin menawarkan investasi dengan return yang lebih tinggi ketimbang yang lain gitu. Ya pasti otomatis itu investor juga pasti akan melihat oh ternyata kita investasi Bitcoin bisa kayak gini ya gitu. Hasilnya bisa lebih wah gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya kita investasi saham yang ada malah rugi gitu. Sebenarnya naik turun harga saham, kripto, emas,
termasuk komoditas yang lain-lainnya, itu semuanya tergantung permintaan gitu. Ketika permintaannya tinggi gitu, semua akan naik harganya gitu. Jadi kenapa pada lebih terjun ke kripto? Mungkin bisa saya bilang adalah namanya anak muda tuh lebih banyak untuk mencoba-coba ya. Itu segala hal dieksplor, dicoba, setelah ternyata ngerasain, oh ternyata begini ya plus minusnya gitu. Jadi bisa dibilang positif negatif, positifnya kita dapat pengalaman, negatifnya ya kita itu rugi. Tapi yang jangan pernah teman-teman berpikir kayak, oh kita rugi nih di saham, atau kita rugi nih di kripto, ataupun kita investasi reksadana rugi gitu. Oh jangan, karena itu anggap aja uang kita belajar untuk bisa lebih baik ke depan. Itu dari saya pribadi. Ya, terima kasih Pak Dia. Sepertinya udah ya pertanyaan terakhir dari Pak Ridwan. Baik, mungkin ada kata penutup dari para pemateri, Pak Alberto dan Pak Yudia. Ya, kalau dari saya sih terlalu simpel kata penutup saya. Mulai aja dulu, udah. Mulai aja dulu, coba dulu. Ibaratnya kalau mau berenang, nyemplung dulu. Soalnya kalau kita nggak nyemplung, kita nggak akan pernah tahu belajar berenang gimana. Kalau kita nggak beli dulu investasi, ya kita nggak akan tahu cara investasi seperti apa. Kasih. Pak Yudia, ada tambahan Udah, kata penutup? kalau dari saya jangan pernah berhenti belajar, karena ketika kita berhenti belajar semuanya akan terasa hambar. Gitu kalau dari saya. Baik, baik. Baik, terima kasih Pak Besto, Pak Yudia. Baik, saya tutup saja acara pada hari ini. Dengan berakhirnya acara ini atas nama API dan Kantor Perwakilan BI Maluku, kami ucapkan terima kasih banyak kepada pemateri dan Bapak Ibu yang telah join pada acara hari ini. Kami mohon maaf apabila pelaksanaan pada hari ini ada yang kurang berkenan. Sampai jumpa pada acara kegiatan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. Ya, Makasih. kasih Pak Rio, terima Pak kasih. Dia. Terima kasih. Terima kasih Pak Itu Pak Terima Yudia, kasih. terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu. Ya, Terima kasih izin ya. rekan-rekan semua. Ya, terima kasih Terima semuanya. kasih Pak Iqbal.